yang dikenal dengan nama Big Mouse. Usut punya usut, dia telah melakukan berbagai kejahatan seperti penipuan, penyerangan, pembunuhan, hingga bisnis barang haram dalam jumlah yang sangat besar. Namun sampai saat ini tidak ada satupun orang yang pernah melihat sosok penjahat tersebut. Jadi tidak heran polisi sampai membentuk satgas khusus untuk mencari tahu siapa sosok Big Mouse yang sebenarnya. 지분을 둘러싼 조직 폭력배들의 충돌에 빅마우스로 알려져 충격을 주고 있습니다. 빅마우스와 연결고리가 있었던 것으로 밝혀졌습니다. Kemudian kita diperkenalkan dengan pasangan suami istri bernama Park Chang-ho dan Ko Mi-ho, istrinya yang merupakan seorang perawat. Sementara itu Chang-ho adalah seorang pengacara yang tidak kompeten hingga dijuluki sebagai Big Mouth alias cuma banyak omong tanpa aksi nyata. Nggak cocok nih pasangannya. Harusnya kan kalau perawat nikahnya sama abdi negara. Dan tentu saja reputasi Chang-ho sebagai pengacara gagal membuatnya tidak diterima di berbagai firma hukum, sehingga dia dan ayah mertuanya yang bernama Mr. Ko memutuskan untuk membuka firma hukum sendiri. Setidaknya firma ini bisa mendapatkan klien dengan menjual nama Mr. Ko yang merupakan pengacara senior. Suatu hari, Chang-ho dan Mr. Ko bersiap untuk mengikuti sebuah persidangan. Di sini, Chang-ho yang sudah rugi banyak mau tidak mau harus memenangkan sidang ini. Dan untuk memastikan kemenangannya, dia bahkan sampai menyuap seorang hakim dengan uang pinjaman dari rentenir. Tapi sialnya, hakim yang sudah dia suap tiba-tiba digantikan oleh hakim yang baru. Alhasil, dia pun kalah dalam persidangan tersebut. 똘똘 뭉쳐가지고 당신 빅마우스라며? Akibat kekalahan itu, dia mengalami kerugian yang sangat besar, apalagi kini dia harus mengembalikan uang yang dipinjam dari rentenir. Tentunya Mi-ho yang mengetahui hal itu pun marah besar hingga mengancam akan menceraikan Chang-ho jika dia tidak bisa membayarnya. 뭐? 그럼 우리 돈 한 푼도 못 받는 거네? 내 이혼 서류 좀 작성해줘라. 수임료 잘 쳐줄게. 저녁에 서류 챙겨와. 나 더 이상 너랑은 못 살겠다. 미호야 그런 농담 하지 마. 나 진짜 상처받아. 뭐? 너랑은 헤어질 수 있는데 장인어른하고 못 헤어져 나. 서류 꼭 챙겨오세요. Malam harinya, Chang-ho tidak berani pulang ke rumah karena takut dengan istrinya. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Mr. Ko untuk mengambilkan beberapa pakaian sebab dia berencana akan tidur di kantor selama 1 minggu ke depan. 미호는요? 너 들어오면 죽인다고 기다리고 있어. 나도 너 때문에 쫓겨나게 생겼어, 임마. 해줘. Tidak lama kemudian, Chang-ho mendapatkan telepon dari wali kota Gucheon yang bernama Choi Do-ha. Sebagai warga biasa, tentunya Chang-ho tidak menyangka kalau pengacara cupu sepertinya dihubungi oleh Pak Wali Kota. Tidak hanya dihubungi, sang wali kota juga ingin menyewa jasanya. Dengan bersemangat, Chang-ho pun langsung menemui Choi Do-ha di sebuah tempat pemancingan. Dan sesampainya di sana, wali kota meminta Chang-ho untuk menjadi pengacara dalam kasus pembunuhan Dr. Seo dari rumah sakit Universitas Gocheon. Rupanya, kasus pembunuhan itu menyeret nama-nama penting dari anggota Forum Nine Rivers yang merupakan organisasi rahasia untuk orang-orang kelas atas seperti wali kota. Dan dalam organisasi ini ada beberapa nama yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Dan orang-orang itu adalah dokter bedah bernama Han Jae-ho, pengacara rumah sakit bernama Lee Do-gun, serta Jang Chae-on, putra ketua yayasan Universitas Gucheon. Agar bisa dilepaskan dengan cepat, ketiga tersangka itu meminta bantuan wali kota untuk mencarikan pengacara yang tidak kompeten dan juga bisa diatur-atur. Hal itu dilakukan agar si pengacara menuruti semua permintaan mereka karena ternyata mereka sudah menyiapkan skenario untuk lepas dari hukuman mati. 가보겠습니다. Awalnya, Chang-ho menolak kasus itu sebab dia merasa kasusnya terlalu berbahaya. Apalagi di dalam kasus itu ada banyak orang penting yang terlibat. Namun pada akhirnya Chang-ho tergiur pada sejumlah uang muka yang ditawarkan oleh Choi Do-ha. Dan ternyata sang wali kota memiliki rencana untuk menghancurkan ketiga temannya itu. Intinya, dia meminta Chang-ho untuk berpura-pura menuruti keinginan mereka sembari mencari informasi tentang kebenaran dari pembunuhan Dr. Seo. Nantinya, bukti dari kasus ini akan digunakan oleh Choi Do-ha untuk menghancurkan ketiganya.
Karena selama ini mereka selalu ikut campur dalam menentukan kebijakannya sebagai wali kota. Chang Ho yang mendengar hal itu pun akhirnya menyetujui tawaran sang wali kota. Selain karena uang, dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki reputasinya. Setelah itu, Chang Ho pun pergi menemui sahabatnya yang bernama Kim Sun Tae yang juga seorang pengacara. 나 사무실 지금 퇴근하려고. 그쪽으로 갈 테니까 잠깐만 보자. Chang Ho lalu meminta bantuan Kim untuk pura-pura melapor kepada jaksa kalau dia memiliki bukti pembunuhan Dr. Seo. Keesokan harinya, Chang Ho pergi ke penjara untuk bertemu dengan ketiga kliennya yang sedang menunggu masa persidangan. Dan seperti orang-orang kaya pada umumnya, mereka diperlakukan istimewa di dalam penjara karena mampu membayar para sipir. Bahkan kepala sipir langsung turun tangan untuk melayani mereka bertiga. Dari sini bisa dilihat kalau mereka memang sangat berkuasa di Korea. Dan hukum di Korea ternyata juga bisa dibeli. Sesuai kesepakatan dengan wali kota, Chang Ho pun pura-pura menuruti semua perintah mereka. Tidak lama kemudian, Jang mendapatkan telepon dari wali kota yang mengatakan kalau ada seorang pengacara yang menemukan bukti berupa rekaman black box dari mobil Dr. Han. 변호사? Setelah menerima telepon itu, Jang menyuruh Chang Ho untuk keluar dari ruangan tersebut. Tapi sebelum keluar, dia menaruh alat penyadap untuk menguping semua pembicaraan mereka. Di sini, Dr. Han tidak mau disalahkan atas hilangnya rekaman black box itu. Dia juga mengatakan kalau rekamannya telah disimpan rapi oleh istrinya. 알아. 우리 셋 빼고 네 와이프밖에 모르잖아. 그거 우리 보험용이야. Sementara itu, Chang Ho langsung menghubungi wali kota Choi Do-ha dan mengatakan kalau rekaman black box-nya disimpan oleh istri Dr. Han. Jadi tanpa membuang waktu lagi, Chang Ho dan wali kota pun langsung pergi ke tempat kerja istri Dr. Han yang bernama Hae Jin. Tapi sesampainya di sana, mereka sangat terkejut karena mendengar jeritan wanita tersebut. Rupanya, Hae Jin baru saja diserang oleh pria tak dikenal. Sialnya, pria itu berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak. Demi keamanan Hae Jin, Choi Do-ha pun menyuruh para polisi untuk menjaganya. Setelah wanita itu mendapatkan perawatan, Chang Ho dan Choi Do-ha pun mulai menginterogasinya perihal rekaman black box. Awalnya, Hae Jin menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun. Namun, karena Chang Ho mengancam akan menyeretnya dalam kasus suaminya, Hae Jin pun akhirnya terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Kemudian dia memberitahu tentang keterlibatan orang lain dalam pembunuhan tersebut, di mana orang itu adalah Gong Ji-hoon atau kita sebut saja dia Samidi. Loh, dia adalah anggota forum Nine River sekaligus seorang direktur di perusahaan surat kabar. 서 교수하고 공지훈 관계도 아주 나빠. 피해자들이 다 공지훈 수족처럼 움직이는 사람들입니다. 블랙박스 확보되면 나한테 가져와요. 네. Singkat cerita, Hae Jin pun membawa Chang Ho ke sebuah kuil tempatnya menyembunyikan rekaman black box. Dalam rekaman tersebut dapat dilihat kalau Dr. Han bertugas sebagai pengemudi, sementara Lee dan Jang bertugas untuk membunuh Dr. Seo. 지금이라도 논문 처리한다고 해! 야, 서재용! 서재용! Mereka melakukan pembunuhan itu karena Dr. Seo menolak untuk menarik makalah yang dia buat. Dan sepertinya makalah yang dimaksud mengandung rahasia yang merugikan Dr. Han CS. Gara-gara makalah aja malah jadi masalah. Setelah melihat rekaman itu, Chang Ho pulang ke rumahnya lalu memberikan sejumlah uang untuk melunasi sebagian hutang. Apalagi pihak rentenir sudah menyita sebagian barang di rumahnya. Namun, Min Ho pun bertanya-tanya dari mana suaminya menghasilkan uang tersebut. Akan tetapi, Chang Ho hanya mengatakan kalau dia sedang mengurus kasus besar. Dan jika kasus ini berhasil, maka dia akan mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Keesokan harinya, Chang Ho pergi menemui Samidi di kediamannya.
Di sana, dia berencana menjual rekaman black box demi mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Padahal, wali kota melarangnya untuk memberikan rekaman itu kepada siapapun. Akan tetapi, dia tetap menjualnya pada Samidi. Tapi anehnya, Samidi tidak tertarik membeli rekaman itu seolah tidak peduli dengan bukti yang Chang Ho miliki. Setelah menolaknya, pengusaha itu pun langsung mengusir Chang Ho dari rumahnya. 후이 새끼야. Sepulangnya dari sana, dia mendapatkan telepon dari wali kota Choi Do-ha yang menanyakan tentang black box. Chang Ho pun meminta sang wali kota untuk tenang karena dia akan menyerahkan rekaman itu langsung kepada jaksa. Malam harinya, Chang Ho mengajak Miho dan mertuanya untuk makan malam di restoran mewah. Namun di tengah acara makan malam, seorang jaksa menelpon Chang Ho dan memintanya untuk segera datang. Mau tidak mau, Chang Ho pun terpaksa meninggalkan istri dan mertuanya karena dia harus segera menyerahkan rekaman tersebut. Sebelum pergi, seorang pelayan sempat memberikannya segelas es kopi. Tanpa rasa kecurigaan apapun, Chang Ho langsung menikmati kopi itu sambil mengemudikan mobilnya. Tapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba merasa pusing dan... 세상에서 가장 역 같은. Wah, jangan-jangan kopi sianida ini. Beberapa hari setelah kecelakaan, Chang Ho akhirnya tersadar di rumah sakit. Di sampingnya, Miho dan mertuanya sedang menjaganya dengan setia. Dan begitu sadar, Chang Ho langsung menanyakan ponsel dan mobilnya. Dia lalu bergegas untuk mencari black box di dalam mobilnya sebelum ditemukan oleh orang lain. Namun sayangnya, dia terlambat karena seorang pria misterius telah mengambilnya. Ketika Chang Ho hendak keluar dari rumah sakit, ada sejumlah polisi yang tiba-tiba datang untuk menangkapnya dengan tuduhan konsumsi barang haram. Mendengar itu, Miho dan Mr. Ko berusaha membela Chang Ho, namun pihak rumah sakit telah mengkonfirmasi bahwa Chang Ho memang positif menggunakan barang haram. 저기요! Miho pun menguatkan Chang Ho dan meyakinkan kalau dia dan ayahnya pasti akan mencari cara untuk melepaskannya. Di titik ini, Chang Ho tiba-tiba teringat dengan yang terjadi sebelum kecelakaan. Dia pun sangat yakin kalau semua ini pasti ulah Samidi agar bisa mendapatkan rekaman black box tanpa membayar sepeser pun. Sebelum dibawa ke penjara, Chang Ho pun meminta bantuan para polisi untuk memberinya izin berbicara pada wali kota. Dalam pertemuannya, Chang Ho memohon agar wali kota mau melepaskannya. Akan tetapi, wali kota menolak hal itu karena Chang Ho telah mengkhianatinya dan berniat menjual black box pada Samidi. 도와달라. 시장님. Di waktu yang sama, tim investigasi sedang berada di kantor firma hukum milik Chang Ho. Dan secara mengejutkan, mereka menemukan berbagai hal di dalam kantor tersebut. Mulai dari uang tunai, barang haram, emas batangan, sampai senjata ilegal. Hal itu tentu saja membuat Mr. Ko sangat terkejut sekaligus heran bagaimana bisa semua benda itu tiba-tiba ada di kantor mereka. Gara-gara penemuan itu, Chang Ho pun akhirnya dipindahkan ke penjara yang berisi narapidana paling berbahaya di Korea. Begitu sampai di penjara, Chang Ho diantar oleh wakil sipir untuk menuju ke dalam sel milik para VIP alias Dr. Han, Jang, dan juga Lee. Di sana, mereka menyuruh tahanan lain untuk memberi sambutan pada Chang Ho dengan memberinya salam olahraga. Di tempat lain, wali kota dan para anggota Forum Nine Rivers terlihat sedang berkumpul di sebuah tempat.
Dalam pertemuan ini, Samidi menyindir wali kota yang sukses karena bantuan istrinya yang bernama Juhe. Ditambah lagi, istrinya adalah seorang direktur rumah sakit Universitas Gocheon. Juhe kemudian membalas perkataan itu dengan menyebutkan kalau Samidi telah kehilangan uang sebesar 100 miliar won karena ditipu oleh Big Mouse. Istri Samidi yang mendengar hal itu sontak terkejut sebab suaminya tidak pernah membicarakan hal tersebut. Tak lama kemudian, asisten wali kota memberitahu tentang berita yang sekarang sedang trending. Dalam berita itu disebutkan bahwa Chang Ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Dan seketika semua orang yang ada di ruangan itu pun terkaget-kaget. Rupanya, bukti-bukti yang ditemukan di kantor Chang Ho sudah dipastikan sesuai dengan kejahatan-kejahatan Big Mouse. 사무실이라고 밝히고 박 씨 사무실에서 찾아낸 우리 돈 찾을 수 있는 거 맞죠? Mengetahui hal itu, Samidi pun menelpon kepala sipir dan menyuruhnya untuk memastikan agar Chang Ho tetap hidup. Karena jika Chang Ho sampai tewas, maka uang 100 miliar won miliknya akan hangus begitu saja. Setelah mendengar perintah tersebut, kepala sipir pun langsung membawa tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa Chang Ho. Tentu saja, para tahanan PIP sangat terkejut saat tahu bahwa Chang Ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Di sisi lain, Miho dan Kim terlihat datang ke penjara untuk menjenguk Chang Ho. Sayangnya, Chang Ho menolak kunjungan dari siapapun. Dengan perasaan kecewa, Miho dan Kim pun memutuskan untuk kembali pulang. Sebelum berangkat, Kim mendapatkan telepon dari Mr. Ko yang mengatakan kalau para wartawan sudah mulai berkumpul di depan rumah mereka. Dia lantas meminta Kim untuk tidak memberitahu Miho tentang identitas Chang Ho yang sebenarnya. Sayangnya, Miho terlanjur mengetahui hal tersebut dan bukannya menghindari wartawan, dia malah menemui semua wartawan itu untuk menyampaikan bahwa Chang Ho telah dipitnah sebagai Big Mouse. Miho pun menyampaikan pesan untuk Chang Ho kalau dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengungkapkan kebenarannya. 나 오늘 자기 면회 갔다가 호탕 쳤어. 당신한테 가족 있다는 거 잊지 마. 또 면회 거부하면 가면 안 준다 진짜. Di sisi lain, para tahanan juga akhirnya mengetahui identitas Chang Ho. Mereka tidak menyangka kalau penjahat sekelas Big Mouse ternyata adalah seorang pengacara. Setelah itu, Chang Ho diinterogasi oleh Jaksa Choi, seorang jaksa yang seharusnya dia temui di hari kecelakaannya. Di sini, Jaksa Choi menggunakan alat deteksi denyut jantung untuk menilai kejujurannya. Dan di luar dugaan, saat Chang Ho ditanya tentang identitasnya sebagai Big Mouse, denyut jantungnya tiba-tiba meningkat. Hal itu pun membuat Jaksa Choi yakin kalau Chang Ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. 빅마우스입니까? 이거 10개 중에 한두 개는 틀리는 거 아시죠? 나 빅마우스 아니에요. 나 빅마우스 아니에요. Setelah kembali dari proses interogasi, Chang Ho kembali bertemu dengan ketiga tahanan PIP. Di sini, Chang Ho berpikir kalau mereka bertigalah orang yang telah memfitnah dirinya. Namun, mereka bertiga malah mengelak karena pada kenyataannya mereka juga telah ditipu oleh Big Mouse. Sesampainya di dalam sel, Chang Ho disambut oleh seorang tahanan bernama Jerry yang mengaku sebagai penggemar Big Mouse. Bahkan, nama Jerry dia ambil dari nama karakter kartun Tom and Jerry yang tidak lain adalah seorang tikus. 아니라니까 진짜. 명대구 저던데. Di lain pihak, tiga tahanan VIP itu berniat untuk membunuh Chang Ho secepat mungkin. Akan tetapi, Samidi ingin Chang Ho tetap hidup supaya bisa mendapatkan uangnya yang hilang. Malam harinya, Samidi bertemu dengan Jaksa Choi untuk menanyakan hasil interogasi. Jaksa Choi meyakini kalau Chang Ho memang benar-benar Big Mouse. Setelah itu, Samidi pun memberikan sebuah catatan berisi nama-nama para pelanggan PIP yang pernah membeli barang-barang terlarang dari Big Mouse. Namun secara diam-diam Jaksa Choi menyerahkan catatan itu kepada Choi Do-ha. Nantinya, catatan tersebut akan dimanfaatkan untuk menghancurkan Samidi dan ketiga anteknya. Di sini, sang wali kota juga memperingatkan Jaksa Choi untuk tidak mengkhianatinya. Karena jika itu terjadi, maka dia tidak akan segan untuk membuat hidupnya sengsara. 복사분 없지? 하지 말라면서요. 여기까지 아둥바둥 올라왔는데 공작인지 참새인지
Di waktu yang sama, Miho, ayahnya dan Kim mulai mendiskusikan bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan Chang-ho. Setelah diteliti lagi, mereka mulai menyadari kalau semua ini berawal dari kasus pembunuhan Dr. Seo. Oleh sebab itu, Miho pun memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai perawat baru di rumah sakit Universitas Gocheon. Sementara itu, di penjara Gocheon, semua tahanan mulai membicarakan tentang Big Mouse. Beberapa dari mereka ada yang percaya, namun juga banyak yang tidak percaya rumor tersebut. Menurut mereka, orang sekelas Big Mouse tidak mungkin bisa tertangkap dengan mudah. Apalagi dia memiliki relasi dekat dengan orang-orang penting mafia Rusia, gangster Korea, hingga Yakuza. Di antara para tahanan, ada seorang pemimpin geng bernama Yang Chun-sik yang mulai kesal dengan keberadaan Chang-ho. Dia merasa bahwa Chang-ho telah menurunkan pamornya sebagai penguasa penjara. Oleh sebab itu, dia pun langsung menghampiri Chang-ho dan mengatakan kalau dirinya adalah penguasa penjara. Tapi karena tidak disambut baik, Chun-sik pun marah dan langsung menghajarnya saat itu juga. Selain para tahanan, kepala sipir juga ternyata penasaran dengan identitas Chang-ho. Dia pun mengundang pengacara itu ke ruangannya dan menanyakan apakah dia benar-benar Big Mouse. Akan tetapi Chang-ho tidak mau mengaku karena dia memang bukan Big Mouse. Mendengar hal itu, kepala sipir pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk memindahkannya ke sel isolasi seperti orang yang kena COVID sampai dia mengakui identitasnya. Lah maksa. 이 새끼 5일짜리 징벌방 보내. 아니 양산박씨 적성고파 27대 손이야. Lama-kelamaan Chang-ho mulai merasa frustasi dan putus asa hingga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia lantas meminta bantuan Kim untuk membuatkan surat perceraian agar Miho tidak terlibat lagi dalam kasus tersebut. 내가 미호한테 해줄 수 있는 게 이거밖에 없다. 부탁한다 순태야. Setelahnya, Chang-ho merenung sambil mengenang masa-masa indahnya bersama Miho. Walaupun sering marah-marah, tapi Miho sangat peduli kepadanya. Oleh karena itu, dia tidak tega jika harus melihat Miho terseret dalam masalah ini. Pada akhirnya dia berpikir untuk COD dengan malaikat maut supaya semua masalahnya benar-benar selesai. Namun dia tidak bisa mati begitu saja karena semua sudut penjara diawasi oleh CCTV. Jadi dia harus menyusun rencana matang agar kematiannya tidak terlihat disengaja. Dan langkah pertama yang dia ambil adalah membuat masalah dengan Chun-sik, dengan harapan bos gangster itu akan emosi dan langsung membunuhnya. 왜? 달라고! 끌고 부리냐? 도끼 없으면 못 죽여? 달라고 이 새끼야! 진짜 죽으려고 씨. Tapi di luar dugaan warga nobar semua, dia justru mampu mengalahkan Chun-sik hanya dengan satu pukulan saja. Dan tentu saja para napi takjub dengan kekuatannya yang setara dengan Saitama. Mereka tidak menyangka kalau orang kerempeng macam Chang-ho bisa mengalahkan seorang bos gangster. Karena rencananya gagal, Chang-ho pun kembali mencari masalah dengan tahanan brutal lainnya. Dan kali ini dia mengganggu seorang psikopat yang telah membunuh 9 orang. 찔러! 멍석거니까 싫어? 개! 쌍! 해주나! 새끼야! Di sini, Chang-ho juga melontarkan hinaan tentang ibunya agar psikopat itu marah. Tapi tak disangka psikopat itu tidak melawan balik dan malah menangis setelah mendengar hinaan Chang-ho. Dan seketika dia mengingat ibunya yang sedang sakit keras.
Sejak saat itu, para napi mulai takut pada Chang Ho karena mampu mengalahkan 2 orang paling menakutkan di penjara tersebut, dan lama-kelamaan mereka percaya kalau dia memang Big Mouse yang sebenarnya. Setelah gagal 2 kali, kini Chang Ho bertekad untuk kabur dari penjara dengan harapan polisi akan menangkap dan langsung menembaknya mati saat itu juga. Tapi lagi dan lagi rencananya gagal total, sebab kepala sipir sudah diingatkan oleh Samidi untuk tidak membiarkan Chang Ho tewas. Setelah mengamankannya, kepala sipir langsung melapor kepada Samidi. Di sini, Samidi kembali menegaskan kepada kepala sipir untuk menjaga Chang Ho sampai uang 100 miliarnya kembali, dan nantinya dia akan memberikan imbalan yang banyak apabila kepala sipir bisa menjalankan perintahnya dengan baik. Di sisi lain, Chang Ho semakin bingung harus berbuat apa lagi. Dia juga tidak tahu siapa orang yang telah menjebaknya dan apa tujuan dari semua ini. Sementara itu, Miho akhirnya diterima di rumah sakit Universitas Gucheon. Di hari pertamanya, dia langsung mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari rekan-rekannya, di mana dia disuruh untuk mengurus semua pasien yang ada di bangsal kanker tanpa bantuan dari perawat lain. Meskipun begitu, dia tidak keberatan dan tetap menjalani tugasnya dengan baik. Yang terpenting, dia harus bisa menemukan makalah Dr. Seo demi melepaskan suaminya dari fitnah Dajjal. Pada suatu hari, Miho melihat ada pasien yang kejang-kejang. Sontak, dia pun langsung melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Walaupun berhasil melakukan tugasnya, dia justru ditegur oleh Juhe selaku direktur rumah sakit. Istri wali kota itu mengatakan kalau keluarga pasien tersebut sudah menandatangani persetujuan untuk membiarkannya mati. Mendengar itu, Miho pun terkaget-kaget karena rumah sakit adalah tempat untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk membiarkan orang mati perlahan. Di sini dia merasa ada yang salah dengan sistem rumah sakit ini. Apalagi dia sempat mendengar seorang petugas rumah sakit yang sedang memaksa keluarga pasien untuk menandatangani surat persetujuan. Dan yang lebih parahnya lagi, para petugas rumah sakit juga mengiming-imingi mereka dengan imbalan yang cukup banyak. Loh, mati dibayar. 하시면 우리가 위로금 드린다니까요. Malam harinya, Miho memberitahu Mr. Ko dan Kim tentang kejanggalan yang ada di rumah sakit. Tapi di tengah pembahasan, Kim memberikan surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Chang Ho. Melihat itu, tentu saja Miho merasa sangat kecewa sekaligus sedih karena dia tidak mau menjadi seorang jamban alias janda muda bekas narapidana. Namun saat itu dia yakin kalau surat itu adalah cara Chang Ho untuk menjauhkannya dari kasus Big Mouse. Dan menurutnya hal tersebut adalah keputusan yang salah karena sebagai istri dia tidak akan pernah membiarkan suaminya menderita. Sungguh istri idaman. 내가 걔 변호사 만들겠다고 뒷바라지 얼마나 했는데. Di penjara Gucheon, kepala sipir membagi para tahanan menjadi 3 kelompok, di mana kelompok A berisi para tahanan yang rutin memberikan uang suap kepadanya sehingga mereka pasti akan diperlakukan istimewa. Sementara itu, tahanan-tahanan di kelompok B berisi tahanan biasa yang tidak suka berbuat onar. Sedangkan kelompok C berisi tahanan yang sering membuat masalah seperti Chang Ho. Oleh karena itu, kepala sipir menjadikan mereka sebagai budak. Mereka harus bekerja membersihkan pembuangan tinja dengan upah yang lebih sedikit dari guru honorer dan makanan yang tidak layak. Padahal menurut aturan, narapidana yang bekerja di dalam penjara harus dibayar dengan gaji standar. Saat sedang beristirahat, Jang Lee dan Dr. Han menyuruh seorang tahanan untuk menyerang Chang Ho.
kepala sipir langsung mengirim anak buahnya untuk memisahkan pertarungan tersebut. Setelah itu, kepala sipir meminta Chang Ho untuk menemuinya. Kemudian, kepala sipir menyarankannya untuk membayar uang suap agar bisa masuk dalam kelompok A dan aman dari incaran para napi. Dan kalau Chang Ho benar-benar Big Mouse, pastinya uang bukan masalah besar untuknya. Namun karena Chang Ho tidak mau menuruti sarannya, kepala sipir pun mengancam akan membunuh keluarganya jika dia bukan Big Mouse yang asli. Mendengar ancaman itu, Chang Ho akhirnya terpaksa mengaku bahwa dia memang Big Mouse. Dan agar terlihat meyakinkan, dia juga memperingatkan kepala sipir untuk tidak macam-macam pada keluarganya kalau tidak mau mati dengan mengenaskan. 너 돌았냐? 진짜 빅마우스라고 이 비용신아. 내가 왜 빅마우스인지. Mulai dari sini, Chang Ho memutuskan untuk berpura-pura sebagai Big Mouse untuk menjaga keselamatan orang-orang terdekatnya. Dan sejak saat itu, dia mengubah sikapnya menjadi lebih bengis hingga membuat para napi segan kepadanya. Suatu hari, para tahanan di kelompok C sudah muak bekerja di tempat yang penuh dengan kotoran. Ditambah lagi, mereka tidak boleh makan di tempat yang nyaman dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat kerja, yang artinya mereka harus makan di dekat kotoran-kotoran manusia. Di sini Chang Ho melihat sebuah kesempatan untuk memimpin pemberontakan. Dengan berpura-pura sebagai Big Mouse, dia meyakinkan para tahanan untuk melakukan demo kepada para sipir. 작업장 이탈은 탈옥으로 간주한다. 통 가져와! 빨리 가져와! 여기. 진짜 쏜다. Saat kepala sipir datang, Chang Ho langsung menghampiri dan mengancam akan mengerahkan para napi untuk memberontak jika permintaannya tidak dipenuhi. Karena takut, kepala sipir pun terpaksa menuruti semua permintaan Chang Ho dan para pengikutnya. Berkat aktingnya yang luar biasa itu, Chang Ho pun dianggap sebagai pahlawan terutama oleh tahanan kelompok C. Tak lama kemudian, Kim dan Miho datang mengunjunginya. Di sini, Miho menolak surat cerai yang diajukan oleh Chang Ho. Kemudian, dia memeluk suaminya dan meyakinkan bahwa semua cobaan ini pasti bisa mereka lewati jika mereka mau bertahan dan saling percaya. 천천히 가서 같이 살면 되지 뭐. 정말 나는 속상하게 그 벤츠라던 얼굴이 이게 뭐야. Hari berganti hari, kini Chang Ho mulai memiliki pengikut yang cukup banyak. Lalu pada suatu hari, dia menyuruh Jerry untuk mengumpulkan orang-orang yang setia kepadanya dan dia berjanji akan mengabulkan semua permintaan mereka. Sayangnya, ada banyak tahanan yang ragu dengan janjinya. Dan pada akhirnya, hanya ada 3 orang yang menemui Chang Ho, yaitu Jerry, si psikopat, dan salah satu napi tertua di penjara tersebut. Kita sebut saja dia Mr. Park. Mereka lalu berkumpul di gereja untuk menyampaikan permintaan masing-masing. Di kapel pengakuan dosa, Mr. Park memohon agar Chang Ho mencari putrinya yang hilang. Sedangkan si psikopat memintanya untuk menyelamatkan ibunya yang kini sedang menderita kanker dan saat ini dirawat di rumah sakit Universitas Gocheon. Sementara itu, Jerry belum ingin menyampaikan permintaannya. Di rumah sakit Universitas Gocheon, Miho memberitahu ayahnya tentang sebuah makalah buatan Dr. Seo yang masih menjadi rahasia. Tapi dia sangat yakin kalau makalah tersebut ada hubungannya dengan kasus Chang Ho. Sayangnya, setelah bertanya pada beberapa dokter, dia tidak mendapatkan informasi apa-apa. Dan sepertinya para dokter ini tidak suka dengan Dr. Seo. Padahal menurut pengakuan para pasien, Dr. Seo adalah orang yang sangat ramah dan kompeten. Di sisi lain, para PIV mendesak kepala sipir untuk melanggar perintah Samidi dengan membunuh Chang Ho. Meskipun awalnya ragu, akhirnya kepala sipir pun mau mengikuti perintah dari ketiga tahanan PIV tersebut.
Malam harinya, dia memindahkan seorang napi yang pernah menyerang Chang Ho tempo hari. Di sini, napi itu ditugaskan untuk mengawasinya dari dekat, dan pada saat yang tepat, dia langsung mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Chang Ho. Di tengah tawuran itu, ternyata Jang CS sudah membayar seorang napi untuk menusuk Chang Ho. Dan tidak disangka-sangka, ternyata napi yang mereka bayar adalah si psikopat. Rupanya mereka telah berjanji akan menyembuhkan ibunya jika dia mampu menghabisi Chang Ho. Namun untungnya dia gagal melakukan itu karena dihalangi oleh Mr. Park. Alhasil, dia pun tertusuk pisau dan membuatnya berdarah cukup banyak. Melihat hal tersebut, Chang Ho tidak tinggal diam dan langsung menolongnya saat itu juga. Tidak lama kemudian, kepala sipir mengirimkan anak buahnya untuk menghentikan tawuran tersebut karena setelah dipikir-pikir, dia akan rugi jika menentang perintah Samidi. Setelah itu, dia mengurung semua napi yang terlibat dalam tawuran di sel isolasi. Tapi hanya dalam waktu sehari, dia memutuskan untuk mengeluarkan Chang Ho dan pengikut-pengikutnya agar tidak bersitegang lagi dengan napi-napi suruhan Jang CS. Sementara itu, Jang CS marah kepada kepala sipir karena sudah menggagalkan rencana mereka. Namun, kepala sipir menegaskan kalau dia hanya menjalankan tugas dari Samidi. Dan jika Samidi tahu perbuatan ketiga anteknya itu, dia pasti akan sangat marah. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga pun kembali menyuap kepala sipir agar tutup mulut. Kebiasaan. 조건만 맞으면 다시 못 열어드릴 것 없죠. 속이 다 보여. Beberapa hari kemudian, salah satu pelaku yang menyerang Chang Ho ditemukan meninggal di dalam sel isolasi. Dalam kasus ini, tim medis menyimpulkan bahwa tahanan tersebut memang sengaja COD dengan malaikat maut. Akan tetapi, kepala sipir curiga kalau ini adalah balasan dari Chang Ho. Apalagi, napi lain juga merasa terancam setiap malam di mana mereka merasa dihantui oleh sosok Big Mouse. Dan sejak saat itu, semua orang di penjara menjadi semakin takut kepadanya. Bahkan, orang-orang yang pernah membenci Chang Ho kini malah menjadi pengikutnya. 운동 많이 됐지? Di waktu yang sama, wali kota Choi Do-ha dan Mi-ho bertemu untuk membicarakan sesuatu. Dalam pertemuan ini, Mi-ho meminta bantuan sang wali kota untuk melepaskan suaminya. Karena bagaimanapun juga, Chang Ho tertangkap saat sedang menjalankan tugas darinya. Selain itu, Mi-ho juga membahas tentang makalah Dr. Seo yang sampai saat ini masih belum terungkap. Intinya, Mi-ho curiga kalau Ju-hye mengetahui sesuatu tentang makalah tersebut. Tapi sebagai suaminya, tentunya Choi Do-ha pun menyangkal tuduhan itu dan mengatakan kalau istrinya tidak tahu apa-apa. 세상에서 그 사람 내가 제일 잘 압니다. Keesokan harinya, Samidi menemui Chang Ho di penjara dan memintanya untuk mengembalikan uang 100 miliar won yang sudah dia curi. Chang Ho pun mengatakan kalau dia tidak pernah menyentuh uang tersebut. Mendengar itu, Samidi pun menjadi ragu kalau Chang Ho adalah Big Mouse. Oleh karenanya, dia pun menantang pengacara ini untuk memberikan 5 nama pelanggan VIP Big Mouse yang hanya diketahui oleh jaksa Choi dan Big Mouse itu sendiri. Dan jika Chang Ho bisa memberikan nama-nama pelanggan itu, maka Samidi akan percaya kalau dia adalah Big Mouse yang asli. 너 진짜로 죽어. 그날 고객 이름 못 대면 너 가짜로. Karena panik, Chang Ho pun langsung menghajar seorang sipir lalu mengambil ponselnya. Dia kemudian menelpon wali kota dan memintanya untuk memberikan nama-nama pelanggan Big Mouse. Karena kalau tidak, maka Samidi pasti akan membunuhnya. Di sini, wali kota teringat pada buku daftar pelanggan Big Mouse yang sebelumnya diberikan oleh jaksa Choi. Tanpa membuang waktu, dia pun memberikan kelima nama itu pada Mi-ho karena dia tidak bisa memberikannya pada Chang Ho secara langsung.
Besoknya, para napi yang menyerang Chang Ho dilepaskan dari sel isolasi. Lalu ketika makan siang, mereka tiba-tiba kejang dan... Seketika semua mata langsung tertuju pada Chang Ho. Mereka menduga kalau semua ini adalah perbuatannya untuk balas dendam. Namun, Chang Ho sendiri juga merasa was-was karena dia yakin Big Mouse pasti ada di sekitarnya. Tidak berselang lama, kepala sipir dan tim investigasi menyelidiki kematian para napi yang misterius. Tapi dari hasil penyelidikan itu, mereka menyimpulkan kalau mereka memang sudah tidak niat hidup. Jadi bisa dibilang kematian tersebut bukanlah kasus pembunuhan. Di waktu yang sama, Samidi dan anak buahnya mengunjungi rumah ketua forum Nine Rivers. Namun, ketua menolak untuk bertemu dengannya karena Samidi masih belum bisa mengembalikan uang 100 miliar won yang dicuri Big Mouse. Dan hal itu pun membuat sang ketua memilih untuk berpihak pada kubu wali kota dan istrinya. Merasa tidak dihargai, Samidi pun bertekad untuk menghancurkan mereka berdua. 어르신이 최 시장 확실하게 밀어주려나 본데요? 닥쳐. 긴장 풀어요, 긴장 풀어. 긴장 누가 다 문제인데 주둥이가 제일 문제야 이 새끼야. Bersamaan dengan itu, Miho dan Kim kembali mengunjungi Chang Ho di penjara. Kali ini, mereka menyerahkan nama pelanggan VIP Big Mouse dari wali kota. Namun saat itu, Chang Ho merasa aneh karena nama yang ada di daftar tersebut diantaranya Park Bowo, Kang Ganjar, dan Mahanis. Tapi karena ia percaya dengan istrinya, dia pun bersikap biasa saja seperti saya. Dan ternyata dugaan Chang Ho benar, daftar pelanggan yang ada di tangan wali kota adalah daftar yang salah. Karena tempo hari Samidi sengaja menyuruh Jaksa Choi untuk memberikan daftar palsu tersebut untuk mengelabui wali kota dan supaya Chang Ho gagal menyebutkan nama pelanggan VIP Big Mouse. Sebab dia tidak percaya kalau Chang Ho adalah Big Mouse. Setelah mendengar hal itu, wali kota pun panik dan berusaha memberitahu Chang Ho. Namun sialnya, kepala sipir tidak mengizinkannya berbicara sehingga Chang Ho pun terpaksa mengandalkan daftar yang palsu. Meskipun begitu, para tahanan tampak percaya dengan Chang Ho. Bahkan, mereka bersorak dan menyebutkan nama Big Mouse untuk menyemangatinya. 높은 곳에 데려다 놔고 추락해도 죽지 않는 나는 꼭 있겠지 세상이란 웨이브나 물결처럼 너무 낮았으니 기대치 피라미들도 있네 이 숨결처럼 This is my time 왜 물러서. Tak lama kemudian, dia masuk ke ruangan tahanan VIP untuk bertemu dengan Samidi. Di sini, Samidi menantangnya untuk taruhan sebesar 300 juta won. Setelah menuliskan nama-namanya, kepala sipir selaku wasit ditugaskan untuk membacakannya di depan saksi termasuk sang wali kota. Dan secara mengejutkan, Chang Ho ternyata menuliskan nama-nama yang sama dengan milik Samidi. Padahal daftar nama yang diberikan wali kota adalah daftar palsu. Sontak, semua orang pun terkejoet bukan main. 뭐야 어떻게 된 거야? 공 대표랑 똑같잖아. Samidi pun menerima kekalahan dan kini percaya bahwa Chang Ho memang benar Big Mouse yang asli. Selain itu, dia juga akan segera mentransfer uang 300 juta won yang sudah dia janjikan. Tak lama kemudian, Jaksa Choi menelpon kepala sipir dan melaporkan kalau mereka baru saja menangkap salah satu bawahan Big Mouse yang bernama Peter Hong. Ternyata, Samidi bersekongkol dengan Jaksa Choi untuk menangkapnya agar bisa mengancam Chang Ho. Di sisi lain, Jaksa Choi sedang menginterogasi Peter untuk menggali informasi terkait Big Mouse. Peter lalu mengatakan bahwa Big Mouse adalah dewa baginya, di mana pada saat itu dia hampir putus asa dan berpikir untuk COD dengan malaikat maut. Namun, Big Mouse datang menjadi penyelamatnya, dan sejak saat itu karirnya sebagai investor naik drastis. Hingga akhirnya dia dipercaya untuk menjadi konsultan di forum Nine Rivers dan mencuri uang mereka sedikit demi sedikit. 그 사람이 하나님이고 부처님입니다. Kemudian, Jaksa Choi memanggil Chang Ho untuk dipertemukan dengan Peter Hong. Intinya, dia ingin memastikan sekali lagi kalau Chang Ho adalah Big Mouse sesungguhnya. Sebelum menjawab, alarm Peter berbunyi. Ternyata dia harus menyuntikkan insulin tepat waktu karena sedang menderita penyakit diabetes. Akan tetapi...
Melihat itu, Samidi dan wali kota Choi Do-ha pun sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Big Mouse akan mengorbankan anak buah kepercayaannya. Di sisi lain, Mi-ho melihat salah satu keluarga pasien yang terpaku menonton siaran di aula rumah sakit. Tapi saat dia mencoba mendekatinya, wanita itu malah pergi begitu saja. Tidak berselang lama, dia mendapatkan telepon dari Samidi yang mengajaknya untuk bertemu. Dalam pertemuan ini, Samidi menawarkan sejumlah uang untuk membayar makalah Dr. Seo. Rupanya, Jamet ini menyangka kalau Mi-ho telah memiliki makalah tersebut. Dan untuk mengecohnya, Mi-ho pun pura-pura memilikinya dan menolak tawaran Samidi karena menurutnya makalah itu adalah salah satu kunci untuk melepaskan suaminya. 엄청 위험해진다는 거. 어느 쪽이 더 위험해질까? 내 남편이 빅마우스인데. Di sisi lain, Kim dan Mr. Ko masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Dr. Seo. Mereka lantas pergi ke tempat pemancingan yang diduga sering dikunjungi oleh sang dokter. Dan benar saja pemilik pemancingan itu mengungkapkan kalau Dr. Seo sering berkunjung ke sana bersama dengan seorang wanita. Dari informasi tersebut, Kim dan Mr. Ko menyimpulkan bahwa Dr. Seo pasti memberikan file makalahnya pada wanita tersebut. Di penjara, Chang Ho menggunakan uang hasil taruhan untuk menyuap kepala sipir agar dia bisa mendapatkan hak istimewa seperti tahanan VIP. Selain itu, dia juga membuat pesta bagi para tahanan. Dengan begitu, dia akan mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Di lain pihak, Jang CS semakin takut dengan kehadiran Chang Ho di penjara. Bahkan, mereka sampai mengalami halusinasi. Intinya, antek-antek Samidi ini takut bahwa nasib mereka akan berakhir seperti para tahanan yang mati dengan misterius. Sementara itu, Mi-ho melihat kepala perawat rumah sakit sedang mengambil sampel darah pasien tanpa ada persetujuan medis. Sontak dia pun diam-diam mengikuti kepala perawat sampai ke pusat inovasi teknologi medis. Di sisi lain, Ju-hee yang curiga dengan gerak-gerik Mi-ho pun menyuruh seorang petugas keamanan untuk menghentikannya. Saat diinterogasi, Mi-ho memberitahu semua yang dia lihat di mana kepala perawat membawa sampel pasien tanpa persetujuan sama sekali. Namun, si petugas keamanan mengaku tidak melihat siapapun kecuali Mi-ho di ruangan tersebut. Sebagai direktur rumah sakit, Ju-hee pun menegur Mi-ho dan menegaskan agar dia fokus pada tugasnya saja. Beberapa hari kemudian, Samidi kembali mendatangi Chang Ho dan kali ini Jamet itu mengancam akan menyakiti Mi-ho jika dia berani mengusiknya lagi. Akan tetapi Chang Ho tidak terlihat takut sama sekali. Lagi pula, Samidi tidak akan bisa mengaturnya selagi uang 100 miliar won itu belum kembali. Dan layaknya seorang Big Mouse, ternyata Chang Ho telah mengirimkan ancaman berupa 34 bunga kematian untuk istri Samidi di hari ulang tahunnya. 잘못 보낸 거지? Tanpa sepengetahuan Samidi, Chang Ho juga menemui Chun-sik untuk membuat kesepakatan yang intinya dia membujuk bos gangster tersebut untuk berpihak kepadanya. Setelah itu, dia dan para pengikutnya langsung menangkap salah satu tahanan VIP, yaitu Dr. Han. Di sini, dia mendesaknya untuk berkata jujur di persidangan nanti bahwa dia dan antek-anteknya telah membunuh Dr. Seo. Karena si Jamet tidak mau buka mulut, Chang Ho pun langsung menyiksanya. 제발 살려줘!
Di sisi lain, wali kota Choi Do-ha bertemu lagi dengan Mi-ho. Di sini, dia mengatakan kalau Chang-ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Tentunya Mi-ho tidak ingin mempercayai hal tersebut. Namun buktinya, Chang-ho bisa tahu daftar langganan VIP Big Mouse padahal daftar nama yang diberikan kepadanya adalah daftar yang salah. Seketika pikiran Mi-ho pun mulai kacau karena jika perkataan wali kota benar, maka Chang-ho adalah seorang penjahat kelas kakap yang telah merugikan banyak orang. Apalagi dia baru saja mendapat kabar dari ayahnya yang mengatakan kalau Chang-ho telah melunasi semua hutang-hutang mereka. 사채들한테 연락이 왔는데 그 창호가 가서 얘기 아빠. Setelah pembicaraan dengan wali kota, Mi-ho mulai meragukan semua perkataan Chang-ho. Oleh sebab itu, dia berencana mengunjunginya dalam waktu dekat. Dan kebetulan pihak rumah sakit akan mengirimkan beberapa relawan ke penjara tersebut. Selain Mi-ho, Ju-hye, Hae-jin, dan istri Samidi juga ikut untuk mengawasi para relawan. Setelah semuanya siap, mereka semua pun berangkat ke penjara. 박 소장님. 이시군요. 어서 오세요. 안녕하세요. 좋은 경험 되시고. Di sini, Mi-ho bisa merasakan eksistensi Chang-ho sebagai seorang Big Mouse yang berdampak sangat besar dan tidak ada yang berani mengusiknya. Selain itu, dia juga melihat ada banyak napi yang menjadi pengikutnya. 하는 건 아니지. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan perlakuan khusus dari kepala sipir dan juga wakilnya. Bahkan dalam kunjungan kali ini, Chang-ho menyiapkan ruangan khusus untuk menghabiskan waktunya bersama Mi-ho. Saat bertemu, Mi-ho terlihat enggan berdekatan dengan Chang-ho karena dia masih ragu dengannya. Tapi karena tahu kalau ruangan itu disadap, Chang-ho pun mengajak istrinya ke lapangan agar mereka bisa berbicara dengan bebas. Di sana dia mengungkapkan bahwa setelah mendapatkan daftar nama pelanggan Big Mouse dari wali kota, dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Di atas kartu tarot bertuliskan nama-nama pelanggan VIP yang benar. Sejak saat itu, Chang-ho terus mendapatkan kartu tarot lain yang diselipkan di dalam Alkitab. Dan anehnya, semua tarot yang dikirim sesuai dengan kejadian-kejadian di penjara, yang artinya Big Mouse selalu mengawasinya. Chang-ho juga sangat yakin kalau dia sengaja menjadikannya sebagai tameng untuk mengungkap kebenaran di balik kejahatan Samidi CS. Oleh karenanya, Chang-ho berusaha meyakinkan Mi-ho kalau dia bukanlah Big Mouse. Namun, dia memutuskan untuk pura-pura jadi Big Mouse agar bisa melindungi semua orang yang dia sayangi. 빅마우스가 누군지 밝혀내는 것과 서 교수 논문은 내가 찾을 거야. 당분간 아무한테도 말하지 마. 이런 일이 있는 줄도 모르고. Di waktu yang sama, Dr. Han terlihat sangat bahagia bertemu dengan istrinya. Akan tetapi, Hae-jin malah bersikap sebaliknya. Bahkan, dia cenderung tidak nyaman berada di sekitar jamet itu. Karena merasa tidak dianggap, Dr. Han pun marah-marah dan menuduh Hae-jin berselingkuh dengan pria lain. Hingga akhirnya, dia lepas kendali dan tega melakukan kekerasan pada istrinya sendiri. 너 16일 너 지난주 토요일 날 어디 왔어? 무슨 그런 억지를 부려요. Tidak terima dengan perlakuan suaminya, Hae-jin pun berusaha membela diri dan mengatakan kalau dia tidak mengunjunginya karena sibuk mengurus anak. Apalagi dia baru saja ditinggal mati ayahnya. Mendengar alasannya, Dr. Han pun merasa bersalah dan langsung memeluk istrinya. Selain itu, jamet ini juga berkata bahwa dia sangat mencintai Hae-jin dan takut kehilangannya. Tapi bagi Hae-jin, dia hanyalah suami obsesif yang suka main tangan. Bentar. Untuk warga Nobar jangan sampai kayak gini ya. Nggak bener ini cowok kayak gini. Iya mang, giliran istrinya udah tersiksa, baru dia pura-pura nyesel dan minta maaf. Orang-orang yang suka KDRT ini pasti manipulatif mas. Kalau udah nyesel baru dibaik-baikin. Tapi kalau amarahnya naik lagi, pasti bakal melakukan kekerasan lagi. Seolah-olah pasangannya cuman pelampiasan dari amarahnya.
Iya Mang, itu kalau bapaknya si cewek tahu pasti sedih banget itu. Putri yang dia cintai sejak kecil disiksa sama orang yang baru aja beberapa tahun udah menjalani rumah tangga sama dia. Bener Mas, dia nggak mikir apa ya kalau punya anak cewek terus digituin gimana rasanya? Ya namanya juga orang Korea Mang, nggak punya sopan santun, beda banget sama orang Indonesia. Para warga Nobar semua setuju nggak sama Mas Yanto? Coba komen ya. Oke, kita lanjut. Di lain pihak, para tahanan mendapatkan makanan dari pihak rumah sakit. Tidak lama kemudian, Chang Ho masuk ke dalam aula diiringi oleh para pengikutnya. Dia lantas menyapa para perawat satu persatu sambil merosting mereka tipis-tipis. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan agar mereka bersikap baik pada Miho. Dan tentu saja, mereka semua langsung gemetaran karena takut berurusan dengan Big Mouse. 남편이 청주교도소에 있죠? 뺑소니로. 미호한테 너무 뭐라고 하지 마요. 도찐 개찐인데 3억 5천이면 바가지 쓴 거 아닌가? 우리 미호 잘 부탁드립니다. Setelah acara itu selesai, Miho dan Hae-jin bertugas untuk memindahkan beberapa barang. Di saat yang bersamaan, Hae-jin tiba-tiba merintih kesakitan. Miho yang melihatnya pun langsung berusaha menolongnya. Dia lalu tidak sengaja melihat memar di leher Hae-jin yang membuatnya sangat khawatir. Oleh karena itu, dia menyarankan agar wanita itu mau melaporkan suaminya ke polisi. Namun, Hae-jin memilih untuk menyimpan rasa sakitnya sendirian. Yang sabar ya Mbak Hae-jin. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan wali kota Choi Do-ha dan Samidi yang sedang latihan menembak di belakang rumah ketua Nine Rivers. Di sini, emosi Samidi terlihat tidak stabil karena belum bisa mendapatkan kembali uang 100 miliar yang dicuri oleh Big Mouse. Ditambah lagi ketiga temannya masih terjebak di penjara sehingga menyulitkannya untuk membuat rencana. Dia pun lantas meminta bantuan pada sang ketua untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi pria tua itu tidak mau memberikan bantuan. Dan tentu saja hal itu membuat Samidi semakin emosi jiwa, apalagi setelah melihat kedekatan antara ketua dengan wali kota Choi Do-ha. 병보석이 가능하겠습니까? 장담은 못해. 담당 판사가 박철수라고. 박철수는 지 아버지가 나 때문에 죽었다고 생각해. Malam harinya, Miho mendapatkan telepon dari salah satu keluarga pasien di rumah sakitnya. Di telepon, orang itu mengatakan bahwa makalah milik Dr. Seo disembunyikan di dalam sebuah kalung salib. Dan ketika dia hendak memberitahu siapa pemakai kalungnya, tiba-tiba... 경숙 씨, 내 말 들려요? Aduh, dolar kuning lagi. Ngapa sih ini orang? Melihat itu, Miho pun hanya bisa diam membisu sambil menatap mayat yang penuh dengan darah. Setelahnya, dia memanggil para medis untuk menangani jasad tersebut. Lalu tidak berselang lama, ayahnya datang saat dia masih terguncang dengan kejadian tersebut. Di sini Miho juga memikirkan tentang kalung salib yang dimaksud oleh almarhumah, dan seketika dia langsung teringat dengan Juhe yang selalu memakai kalung salib. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Miho pun tancap gas ke rumah sakit untuk menemuinya. Namun sesampainya di sana, Juhe sama sekali tidak keberatan untuk menyerahkan kalung salibnya kepada Miho. Dan setelah diperiksa, ternyata itu hanyalah kalung salib biasa, bukan flash drive atau perangkat penyimpanan lainnya. 그 십자가 목걸이가 내 거라고? Sebelum melanjutkan ceritanya, kita mundur sejenak ke beberapa jam sebelumnya. Di sini, Chang Ho terlihat masuk ke dalam ruang pengampunan dosa, lalu menyelipkan sebuah pesan di Alkitab untuk Big Mouse. Di dalam surat itu, dia meminta tolong agar Big Mouse menggagalkan hari kebebasan Jang dan kedua temannya, karena kabarnya ketiga jamet itu akan dilepaskan karena kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah pembunuh Dr. Seo. Malamnya, Miho mengundang wali kota Choi Do-ha ke kantor Mr. Ko alias ayahnya.
Di sana, dia meminta maaf karena telah menuduh istrinya menyembunyikan makalah Dr. Seo. Padahal kalung salib yang dia pakai hanyalah kalung biasa. Sementara itu, Kim dan Mr. Ko terlihat sedang mencari kalung salib yang dimaksud Miho. Dan setelah mencari dari berbagai dokumen, mereka akhirnya menemukannya. Dan ternyata kalung salib yang mereka cari selama ini adalah milik Hae-jin. Di sini juga terungkap kalau selama ini Hae-jin berjuang keras untuk lepas dari jeratan Dr. Han yang selalu memperlakukannya dengan kasar karena rasa cinta yang berlebihan kepadanya. Hingga pada suatu hari dia diselamatkan oleh Dr. Seo. Dan sejak saat itulah Dr. Seo selalu menjadi tempat ternyaman bagi Hae-jin. Sampai akhirnya mereka berdua saling menyukai dan menjalin hubungan di belakang Dr. Han. Lah, ternyata Hae-jin tukang selingkuh. Beberapa hari sebelum kematiannya, Dr. Seo sempat memberikan sebuah kalung sebagai hadiah untuk Hae-jin. Dan tanpa sepengetahuannya, kalung itu ternyata berisi file makalah yang selama ini diincar oleh semua orang. 평생 간직할게. Di tempat lain, Jang, Lee, dan Dr. Han sedang bersiap untuk keluar dari penjara karena mereka akan dibebaskan untuk sementara sampai sidang pembuktian mereka diadakan. Namun tidak disangka, ternyata Jang dan Lee sudah mengetahui rencana Chang Ho yang ingin memanfaatkan pengakuan dari Dr. Han. Rupanya, Chun Sik selama ini telah menjadi agen ganda dan selalu membocorkan rencana Chang Ho kepada Jang. Oleh karenanya, Jang pun menyuruh kepala sipir untuk memasukkan Dr. Han ke dalam sel lagi sampai hari persidangan nanti. Selain itu, semua anak buah kepercayaan Chang Ho juga ternyata telah berkhianat dan lebih memilih untuk berpihak kepada para VIP. Tapi setelah Jang dan Lee pergi dengan penuh kebahagiaan, Chang Ho malah tertawa misterius sambil mengatakan bahwa mereka telah tertipu. 니들 다 허구됐어, 이 등신 새끼들아. Keesokan harinya, Chun Sik dan anak buahnya membawa Dr. Han ke dalam gereja. Di sana, mereka mengikatnya di atas kursi lalu bersiap untuk menghajarnya. Tapi sebelum eksekusi itu dimulai, Chang Ho dan pengikut setianya tiba-tiba datang dan langsung menyerang Chun Sik CS. Berkat kejadian itu, Dr. Han pun berterima kasih kepada Chang Ho yang telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, Chang Ho pun bertanya tentang isi makalah milik Dr. Seo yang sampai saat ini masih jadi misteri. Namun, Dr. Han tidak bisa memberitahunya. Dia lantas berjanji akan membalas kebaikan Chang Ho dengan cara apapun asalkan tidak berkaitan dengan makalah Dr. Seo. Dan menurutnya masalah ini terlalu berbahaya karena langsung berkaitan dengan forum Nine Rivers. Jadi kalau rahasia dari makalah itu tersebar, maka para petinggi Nine Rivers pasti akan membunuhnya. 그것만 아니면 내가 네가 하라는 대로 다 할게. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan anak buah Chang Ho dan anak buah Chun Sik sedang saling mengobati di dalam gereja. Jadi ternyata, tawuran yang mirip anak STM tadi hanyalah sandiwara agar Dr. Han merasa berhutang budi pada Chang Ho. Kemudian, Chang Ho berterima kasih banyak pada Chun Sik yang mau berpihak padanya. Dia pun berjanji akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Akan tetapi, Chun Sik berkata kalau dia akan segera keluar dalam waktu 3 bulan. Dan setelahnya dia akan pensiun dari dunia gangster. Oleh karena itu, dia meminta Chang Ho untuk menjaga anak buahnya. Di rumah sakit, Miho kembali menangani pasien yang nyawanya sudah di ujung tanduk. Namun saat dia hendak mengurusnya, para dokter dan perawat justru hanya diam dan menyaksikan pasien itu sekarat hingga tewas. Karena kejanggalan ini, Miho pun diam-diam mengambil sampel darah si pasien agar dia bisa mengetahui penyebab pasti kematiannya. 괜찮아, 고미호. 시체 많이 봤잖아. 할 수 있어.
Agar tidak dicurigai, dia tidak langsung membawa sampel darahnya hingga situasi aman. Lalu keesokan malamnya, dia kembali ke ruang jenazah untuk membawa sampel tersebut ke badan forensik. Tapi ketika memasuki lift, tiba-tiba untung saja ada wali kota Choi Do-ha yang datang menolongnya. Setelah itu, dia mengantarkan Mi-ho ke Badan Forensik Nasional untuk menyerahkan sampel darah agar bisa diteliti lebih lanjut. Lalu sebelum pulang, dia berpesan agar Mi-ho selalu berhati-hati karena pria tadi pasti akan mendatanginya lagi. Sebenarnya, Choi Do-ha menawarkan perlindungan dari polisi, namun Mi-ho menolak secara halus. Lagi pula, dia hanyalah warga biasa dan merasa tidak berhak untuk diberi perlakuan istimewa, apalagi oleh wali kotanya sendiri. Di sisi lain, Chang-ho meminta Kim untuk menyumbangkan patung Bunda Maria ke gereja penjara lalu memasang kamera tersembunyi di dalamnya. Dengan begitu, dia bisa mengungkap identitas Big Mouse yang sebenarnya karena dia yakin penjahat kelas kakap itu pasti berada di sekitarnya. Kemudian, Chang-ho meletakkan kartu tarot di tengah-tengah Alkitab untuk memancing si Big Mouse. Lalu setelah menunggu beberapa hari, Chang-ho kembali masuk ke gereja untuk mengecek kamera tersembunyi yang ada di patung Bunda Maria. Dan tidak disangka-sangka, ternyata satu-satunya orang yang masuk ke dalam gereja adalah Jerry, pengikut setianya sendiri. 제가 밖에 있을 때부터 빅마우스님을 너무 존경해서 같은 언제 어디서나 항상 내 곁에 있던 새끼. 날 빅마우스로. Seketika Chang-ho merasa dikelabui selama ini karena ternyata Big Mouse yang asli adalah orang yang selalu berada di dekatnya sejak awal masuk penjara. Melihat Chang-ho yang marah, Jerry pun minta maaf dan mengatakan kalau dia masuk ke dalam gereja karena penasaran dan dia benar-benar tidak ada hubungan apapun dengan Big Mouse. 형 진짜 제발 한 번만 나가! Setelah mendengar pernyataan Jerry, Chang-ho kembali mengecek rekaman CCTV dan menyadari kalau dalam rekaman itu telah terpotong selama 30 menit. Lalu tidak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari Mi-ho yang mengatakan kalau dia baru saja menerima bunga kematian dan kartu tarot dari seseorang. Sontak, Chang-ho pun langsung tahu kalau Big Mouse sedang memberikan sebuah peringatan kepadanya. Sementara itu, Jerry perlahan sadar kalau Chang-ho bukanlah Big Mouse yang sebenarnya. Dan sebagai fans berat Big Mouse, dia pun merasa telah dibodohi selama ini. Namun, Chang-ho tidak menggubris kekecewaan Jerry tersebut. Di lain pihak, anggota Forum Nine Rivers mendapatkan undangan dari sang ketua untuk menghadiri sebuah pertemuan. Dalam pertemuan ini, ketua menampilkan sebuah video tentang kondisi kota Gucheon dari tahun ke tahun. Dan ternyata kota tersebut menjadi maju berkat nenek buyut para anggota Forum Nine Rivers. Bahkan, mereka telah dianggap pahlawan oleh masyarakat Gucheon. Setelahnya, ketua mengatakan bahwa dia sudah tua dan lemah sehingga harus ada pemimpin baru yang menggantikannya. Dan sejauh ini, Choi Do-ha adalah kandidat yang paling cocok untuk menduduki posisi tersebut. 그 영광을 계속 이어줄 그 누군가를 찾는 것이 Akan tetapi, Samidi dan antek-anteknya tidak terima dengan hal itu karena menurut mereka, Choi Do-ha bukan orang yang cocok untuk menjadi pemimpin. Sementara itu di penjara, hubungan Chang-ho dan Jerry semakin renggang sejak kejadian kemarin. Jerry yang selalu menjadi pengikut setia Chang-ho kini hanya bisa melihatnya dari kejauhan yang dulunya mereka saling kini menjadi asing. Pada suatu hari, Samidi mengunjungi Jerry dan mengatakan kalau dia sudah menyuap pengadilan untuk mengeluarkannya dari penjara. Selain itu, dia juga sudah memberikan uang tunjangan pada orang-orang yang pernah ditipu oleh Jerry di masa lalu, sekaligus memberikan sejumlah uang untuk adik dan neneknya. Karena sudah membantunya, Samidi pun menyuruh Jerry untuk memberikan minuman beracun kepada Chang-ho di hari kebebasannya. Dengan berat hati, Jerry pun menuruti perintah Samidi karena tidak ada pilihan lain.
Ketika Jerry bersiap untuk pulang ke rumah, dia melihat ambulans yang bersiap membawa Chang Ho ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, Miho dan ayahnya baru saja sampai di depan gerbang penjara. Di sini, Jerry merasa sangat bersalah dan langsung memberitahu Miho kalau suaminya keracunan dan nyawanya sedang terancam. Jadi mau tidak mau, dia harus mengejar ambulans itu sekarang juga. Setelah berhasil menghadang ambulans itu, mereka pun memindahkan Chang Ho ke rumah sakit. Dan sesampainya di sana, Miho dan ayahnya berterima kasih pada Jerry karena telah membantu mereka. Selain itu, mereka juga memberikan uang untuk Jerry agar dia bisa merayakan kebebasannya bersama keluarga. Sontak, Jerry semakin merasa bersalah atas perbuatannya. 받으면 안 되는데. 얼른 가봐요. 식구들 많이 보고 싶을 텐데. 고맙습니다. 예. 가요. Di dalam ruangan perawatan, anak buah Samidi diam-diam masuk dan mengambil sidik jari Chang Ho untuk menandatangani sebuah dokumen. Singkat cerita, Chang Ho yang sudah menerima perawatan pun akan segera dipindahkan lagi ke penjara. Tapi di tengah perjalanan, dia merasa ada yang janggal dengan para sipir. Dan benar saja, ternyata mereka semua adalah anak buah Samidi. Setelah menumbangkan Chang Ho, para jamet ini lalu membawanya ke rumah sakit jiwa yang jauh dari perkotaan. Entah apa tujuannya, yang jelas Samidi memiliki rencana jahat untuk membuat Chang Ho menderita. Di sana, Samidi menyuruh para perawat untuk menyiksa Chang Ho dengan berbagai cara, termasuk tidak memberi makan atau minum sampai berhari-hari, sampai mukanya pucat seperti orang yang kesurupan. Dan setelah Chang Ho kehilangan kesadarannya, Jaksa Choi dan Samidi datang untuk menyuntikkan truth serum atau serum kejujuran. Dan menurut Jaksa Choi, serum tersebut bisa membuat Chang Ho berkata jujur. Akan tetapi efek sampingnya bisa membuat korban kesakitan hingga mengalami halusinasi. Di saat Chang Ho sudah melalui semua efek samping, Samidi langsung melontarkan beberapa pertanyaan, terutama tentang uang 100 miliar won yang dicuri oleh Big Mouse. Di sini, Chang Ho menjawab kalau dia bukan Big Mouse yang asli, sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang uang tersebut. Samidi yang kesal pun mengancam akan menyuntikkan serum kejujuran lagi jika dia tidak mau menjawabnya. Alhasil, Chang Ho pun menjawab lokasi secara random. 니들 돈 거기 숨겨놨어. Malam harinya, Samidi dan kawan-kawan mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Chang Ho untuk mencari uang 100 miliar mereka. Lalu setelah menggali selama berjam-jam, mereka menemukan sebuah kotak yang hanya berisi satu batang emas. Sontak, Samidi pun sangat marah karena merasa dipermainkan. Kemudian Samidi kembali ke rumah sakit jiwa untuk menyuntikkan serum kejujuran lagi. Di sini, dia juga menunjukkan satu batang emas yang berada dalam kotak tadi. Melihat itu, Chang Ho pun sangat yakin kalau itu adalah perbuatan Big Mouse dan sudah pasti penjahat ini telah menyadap rumah sakit tersebut. Akhirnya, Chang Ho pun berusaha mengulur waktu agar Big Mouse bisa masuk ke sana dan menyelamatkannya. Di lain pihak, para napi di penjara sedang melakukan olahraga pagi di lapangan. Namun di tengah pemanasan, ada salah satu tahanan yang batuk darah dan pingsan saat itu juga. Bersamaan dengan itu, Dr. Han mendapat jatah bebas sementara sebelum pengadilan dilaksanakan. Saat keluar dari lapas, dia disambut oleh Jang dan Lee yang cengengesan di dalam mobil. Tentu saja, Dr. Han merasa kesal karena dua orang itu telah membuatnya mendekam lebih lama di penjara.
Di tempat lain, Choi Do-ha menghubungi Miho, Mr. Ko, dan Kim untuk datang ke suatu tempat. Rupanya, dia mengajak mereka untuk berbicara dengan Hae-jin terkait makalah Dr. Seo. Tapi sayang sekali, kondisi mental Hae-jin sedang tidak baik. 칼 내려놓으라고요! Melihat hal itu, Miho pun menyuruh semua orang untuk keluar dan membiarkannya bicara empat mata dengan Hae-jin. Namun, wanita itu tetap menolak untuk membicarakan makalah Dr. Seo. Bahkan, dia cenderung menutupi sesuatu. Di waktu yang sama, kondisi ketua Nine Rivers semakin drop. Oleh karena itu, Ju-hye langsung datang untuk mengecek penyakitnya. Di sini, dia juga mengingatkan agar sang ketua tidak stres dan banyak pikiran. Kemudian Ju-hye sengaja meminta Choi Do-ha untuk menjaga ketua sampai kondisinya membaik agar ketua mau mewariskan tahta kepada suaminya tersebut. Tapi ketika menjaganya, Choi Do-ha diam-diam berniat untuk membunuhnya. Entah apa alasan dibalik semua itu, yang pasti wali kota Bucheon ini terlihat menyimpan kemarahan pada sang ketua. Sementara itu, Chang Ho masih mendekam di rumah sakit jiwa dan sedang menunggu kedatangan Big Mouse sambil makan sushi. Dan tidak butuh waktu lama, Big Mouse pun mengutus pengikutnya yang memiliki tato bergambar api dan pedang untuk membakar rumah sakit agar Chang Ho bisa keluar. Di tengah kekacauan itu, ada seorang petugas damkar yang masuk ke ruangan Chang Ho lalu menghajar anak buah Samidi yang berjaga di sana. Dia kemudian membuka helm dan menunjukkan wajahnya pada Chang Ho. Ternyata petugas damkar itu adalah Jerry. Dan karena tidak ada waktu untuk menjelaskan situasi ini, Jerry pun bergegas membantunya untuk keluar terlebih dahulu. Tapi sialnya, mereka kembali dijegal oleh anak buah Samidi. Meskipun kondisi tubuhnya sangat lemah, namun Chang Ho mampu menumbangkan si Jamet dengan bantuan takdir dari sutradara. Dan tanpa mengulur waktu lagi, dia dan Jerry pun pergi secepat mungkin. Di sisi lain, Samidi yang tahu kalau Chang Ho berhasil kabur, langsung mengerahkan para Jamet untuk menangkapnya. Setelah sampai di tempat yang aman, Jerry mengaku bahwa dia mendapatkan perintah dari Big Mouse dan dia berjanji akan menjelaskan cerita lengkapnya nanti. Yang terpenting sekarang, Chang Ho harus mengamankan diri sebelum anak buah Samidi datang. Jerry lalu memberikan sebuah kunci mobil di mana Big Mouse telah menyiapkan kendaraan untuk Chang Ho. Selain itu, dia juga meminta maaf karena tega meracuninya sewaktu di penjara. Singkat cerita, Chang Ho pun pergi mengambil mobil yang telah disediakan oleh Big Mouse. Sedangkan Jerry akan menghalangi anak buah Samidi. Tapi naasnya saat Chang Ho hendak menolong, Jerry sudah tidak bernyawa setelah mengalami kecelakaan. Melihat itu, Chang Ho merasa sangat bersedih hingga meneteskan air mata. Karena selama ini, Jerry adalah orang paling baik yang selalu menemaninya di penjara. Di sisi lain, Samidi menyuruh jaksa Choi untuk mengumumkan bahwa Big Mouse telah kabur agar kepolisian menetapkannya sebagai buronan. Malam harinya, Chang Ho mendapatkan pesan dari Big Mouse yang memintanya untuk datang ke sebuah hotel. Namun di tengah perjalanan, dia dihadang oleh polisi yang sedang melakukan razia. Anehnya, polisi itu membiarkannya lewat begitu saja. Dan ternyata polisi itu adalah salah satu pengikut Big Mouse karena memiliki tato api dan pedang di belakang telinganya. Sesampainya di hotel, Chang Ho masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan oleh Big Mouse. Di sana, dia melihat setelan pakaian yang sudah siap pakai. Sepertinya Big Mouse ingin memberinya perintah lagi untuk melawan Samidi CS. Di momen ini, Chang Ho bertekad untuk menuntaskan semua rencana Big Mouse.
Lalu setelah itu, dia akan melawan balik dan menangkap penjahat kelas kakap tersebut. Sementara itu, Miho dan yang lain melakukan protes di depan gedung kejaksaan untuk membersihkan nama suaminya. Intinya, dia ingin memberitahu semua orang kalau Chang Ho tidak melarikan diri, melainkan diculik oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Bahkan dia juga mendesak jaksa Choi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, berita tentang protes yang dilakukan Miho tersebar di seluruh media hingga terdengar ke telinga Chang Ho. Dan sebagai suami, dia pun khawatir kalau istrinya akan disakiti oleh Samidi CS. Keesokan harinya, dia memberi kode kepada Miho dengan memasang iklan digital di dekat gedung kejaksaan. Dalam iklan tersebut, dia memberi beberapa clue yang mengingatkan Miho pada hari lamarannya. Dan seketika, Miho pun langsung tahu kalau orang yang memasang iklan itu adalah Chang Ho. Tanpa pikir panjang, dia meminjam ponsel milik Kim untuk menelpon nomor yang ada di dalam iklan. Dan benar saja, telepon itu tersambung langsung dengan Chang Ho. Setelah saling bertukar kabar, Chang Ho menyuruh Miho untuk tetap kuat sebab masalah ini akan segera berakhir. Dan mulai dari sini, dia berharap Miho dan yang lain bisa mengikuti rencananya. 이제부터 내가 컨트롤할게. Di waktu yang sama, Hae-jin menelpon Samidi dan mengatakan kalau dia memiliki makalah Dr. Seo. Dan jika Samidi menginginkan makalah itu, maka dia harus bisa membujuk Dr. Han untuk menandatangani surat cerai darinya. Tanpa Samidi tahu, Hae-jin sedang bersama Chang Ho dan dia sudah memutuskan untuk membantunya mengungkap kebenaran. Sementara itu, Dr. Han yang tidak ingin cerai pun marah-marah hingga lepas kendali. 논문 까발려주면 어르신한테 한재호! 야, 공대로 찾아. Singkat cerita, hari persidangan pun akhirnya tiba. Di gedung pengadilan, Jang Lee dan Dr. Han terlihat percaya diri kalau mereka akan menang serta tidak akan masuk penjara lagi. Tepat sebelum persidangan dimulai, ada seorang reporter yang melakukan live streaming di suatu tempat. Dia akan mengulas proses persidangan dari awal hingga akhir. Bahkan, dia mengundang seorang informan spesial yang akan menggemparkan publik Korea. Dan tidak disangka-sangka, informan yang dia maksud adalah Chang Ho. 예언 하나 할까요? Tidak butuh waktu lama, kehadiran Chang Ho dalam live streaming itu pun membuat banyak masyarakat terkejut dan ikut meramaikannya. Dalam siaran ini, Chang Ho mengatakan bahwa pengadilan itu hanyalah sandiwara dan nantinya ketiga terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Wah, disuap nih. Awalnya masyarakat ragu dengan prediksinya, tapi ternyata satu persatu prediksi Chang Ho menjadi kenyataan. Bahkan pihak terdakwa mengatakan kalau Dr. Seo tewas karena kecelakaan, bukan karena dibunuh. 세 번째 유죄 증거는 뭐죠? 분석에 따르면 사고 당시 피고인들의 옷과 몸에서 증거물 11호로 채택해 주실 것을. Di tengah persidangan, Samidi mendapatkan laporan tentang kemunculan Chang Ho di live streaming. Dan melihat itu pun, dia menyuruh anak buahnya untuk melacak IP dari channel tersebut. Setelahnya, dia kembali mengikuti persidangan dengan gusar. Apalagi Chang Ho mengatakan kalau pihak terdakwa telah menghilangkan kamera black box yang merupakan bukti paling kuat untuk menjebloskan mereka ke penjara lagi. Samidi yang semakin risau dengan perkataan Chang Ho pun memberi isyarat pada jaksa Choi dan hakim untuk menghentikan persidangan sementara waktu. Kemudian, dia keluar dari tempat sidang sambil misuh-misuh. Setelah itu, dia mendapatkan telepon dari Hae-jin yang mengaku telah mengetahui lokasi Chang Ho. Dan dia akan memberitahu Samidi asalkan jamet itu mengantarkan surat perceraian yang pernah dia minta. Tanpa pikir panjang, Samidi pun langsung menemuinya di sebuah kafe. Di sana, Hae-jin menyerahkan file makalah Dr. Seo untuk ditukarkan dengan surat perceraian. Namun, Samidi tidak mau menyerahkan surat itu sebelum Hae-jin memberitahu lokasi Chang Ho saat ini. Tapi ternyata makalah yang ada di dalam file itu hanyalah berisi makalah tentang visi misi Posyandu, bukan makalah yang selama ini dia cari. Dan di saat anak buah Samidi dan para polisi mencari keberadaan Chang Ho, persidangan kembali dilanjutkan.
Dan sesuai prediksi Chang Ho, hakim pun menetapkan bahwa Jang Lee dan Dr. Han tidak bersalah atas kematian Dr. Seo. 본 법정은 피고 정채봉 무죄를 선고하겠습니다. Ketika para jamet ini merasa di atas angin, Chang Ho pun kembali memberikan sebuah kejutan. Dalam siaran ulang itu, dia mengatakan kalau ada banyak anggota Nine Rivers yang ingin membunuh Dr. Seo sebab dokter itu memiliki makalah yang bisa membuktikan kejahatan mereka. Tidak hanya mengungkapkan hal tersebut, dia juga berhasil mengelabui para polisi dan anak buah Samidi tentang lokasi live streaming yang dia gunakan. Dan tidak lama kemudian Chang Ho mengirimkan sebuah truk LED ke depan para wartawan, di mana truk tersebut menampilkan sebuah video dari kamera tersembunyi yang dipasang di tempat pertemuan Samidi dan Haejin. Dalam video itu, Samidi tidak sengaja mengatakan bahwa ketiga terdakwa memang membunuh Dr. Seo dengan sengaja. Sontak para wartawan pun langsung mendesak Jang CS untuk menanggapi perkataan Samidi tersebut. 이 논문이 아니라니까! 진짜 엄청 그러니까 좋게 말할 때 내놔. 진짜 너무만. Saat semua orang sudah mendengar pengakuannya, anak buah Samidi buru-buru memberitahu bosnya tentang kamera di dalam kafe. Merasa dipermainkan, Samidi langsung mengambil kamera itu dan menghancurkannya. Di waktu yang bersamaan, Chang Ho tiba-tiba keluar dari dalam truk LED dan membuat semua orang terkaget-kaget. Chang Ho kemudian memperingatkan jaksa Choi untuk berhati-hati karena suatu hari nanti dia pasti akan mendapatkan karma karena telah mengotak-atik hukum seenak jidatnya sendiri seperti oknum pejabat di Republik Wakanda. Lalu tidak berselang lama polisi datang untuk menangkap dan mengembalikan Chang Ho ke penjara. Sebelum dia pergi, Kim memberi kabar baik bahwa Jerry masih hidup dan sekarang sedang dalam masa perawatan. Mendengar kabar itu, dia pun merasa lega. Sesampainya di penjara, Chang Ho disambut oleh Mr. Park, Chun Sik, dan anak buahnya. Sembari menyantap makanan, Mr. Park memberitahu Chang Ho tentang penyakit misterius yang menyebar di penjara. Parahnya, penyakit ini bisa membuat pengidapnya mengamuk tanpa alasan yang jelas. Lah, udah pasti kecubung sih ini. Ketika sedang asik mengobrol, wakil kepala sipir yang bernama Kang memanggilnya. Ternyata, dia mendapatkan kunjungan dari Samidi. Kali ini jamet itu mengajaknya untuk berdamai saja, tapi tentu saja Chang Ho menolaknya mentah-mentah. Apalagi Samidi masih dicurigai sebagai dalang pembunuhan Dr. Seo. Mendengar tuduhan itu, Samidi pun mengelak dan mengatakan kalau dia sama sekali tidak terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Di sini, Samidi terlihat sangat meyakinkan dan membuat Chang Ho berpikir jangan-jangan selama ini ada orang licik lain yang masih belum terungkap. Di waktu yang bersamaan, Jang Lee dan Dr. Han mengunjungi Ketua Nine Rivers untuk meminta bantuan agar pihak pengadilan tidak melakukan sidang ulang atas kasus kematian Dr. Seo. Namun, Ketua sudah tidak mau mengurusi mereka bertiga yang telah mencemarkan nama baik Nine Rivers. Tidak berselang lama, Choi Do-ha datang untuk menyerahkan file makalah Dr. Seo yang dia dapatkan dari Haejin. Sontak semua orang yang ada di sana pun terkejoet dan tentu saja ketua langsung memuji Choi Do-ha di depan mereka bertiga. Setelah pertemuan itu, mereka bertiga marah-marah kepada sang wali kota karena merasa telah dipermainkan. Di sini fakta yang sesungguhnya sudah terungkap dan tidak disangka-sangka ternyata Choi Do-ha terlibat dalam pembunuhan Dr. Seo. Bahkan bisa dibilang kalau dia adalah dalang utamanya. Loh, begini ceritanya warga Nobar. Pertama, dia menyuruh Jang Lee dan Dr. Han untuk memaksa Dr. Seo memberikan makalah rahasianya. Setelah itu, dia memberi perintah pada anak buahnya untuk membuat kematian Dr. Seo terlihat seperti kecelakaan. Dan yang terakhir, dia mencuri kamera black box yang waktu itu berada di mobil Chang Ho.
Atau dengan kata lain, dia juga orang yang telah menjebak Chang Ho hingga masuk penjara. 니들 대가리 속에는 생각이란 게 없냐? 어르신한테 팽당하는 순간 니들 인생 끝나. 내가 건재해야 니들도 살아. Malam harinya, Choi Do-ha masuk ke sebuah ruangan penyimpanan yang berisi tumpukan emas serta file makalah asli milik Dr. Seo. Di tempat ini, dia tersenyum sinis karena merasa rencananya berhasil tanpa cacat. Bahkan sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mencurigainya. Terlebih lagi, semua bukti yang mengarah padanya sudah dihilangkan. Bersamaan dengan itu, Chang Ho kembali menghubungi Big Mouse melalui pesan di Alkitab. Intinya, dia ingin berbicara empat mata dengan penjahat kelas kakap tersebut. Lalu saat akan kembali ke dalam sel, dia melihat ada banyak tahanan yang akan diberangkatkan ke suatu tempat. Rupanya, semua tahanan itu adalah orang-orang yang mengidap penyakit menular. Usut punya usut, para napi ini diperiksa di rumah sakit Universitas Gocheon dan hasil dari cek darah mereka terlihat cukup mengkhawatirkan. Di sini, Miho ingin mencari tahu lebih banyak tentang penyakit para napi. Namun sayangnya, dia justru dipecat oleh Juhe karena ketahuan mengecek sampel darah mayat tanpa izin. 사표 제출하세요. Keesokan harinya, pihak rumah sakit Gocheon kembali berkunjung ke penjara untuk memberi obat kepada para tahanan yang sedang sakit. Tapi di tengah pembagian obat, mereka dikejutkan dengan seorang tahanan yang tiba-tiba pingsan setelah memuntahkan darah. Hal itu membuat Chang Ho curiga kalau Big Mouse berada di balik penyakit itu. Karena menurutnya, kejahatan yang sistematis seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang seperti Big Mouse. Malamnya, dia pun masuk ke gereja untuk melihat balasan dari penjahat kelas kakap tersebut. Di sana, dia melihat kartu tarot yang diselipkan di tengah Alkitab. Artinya, Big Mouse setuju untuk berbicara empat mata dengannya. Lalu setelah menunggu cukup lama, akhirnya orang yang dia tunggu-tunggu pun datang. Namun tidak disangka-sangka, orang itu adalah kepala sipir. Hah? Melihat kedatangannya, Chang Ho pun hanya bisa tercengang. Di sini, kepala sipir mengaku bahwa dia adalah orang yang selama ini membantu Chang Ho di penjara. Mulai dari kasus kematian para tahanan yang misterius, daftar nama pelanggan Big Mouse, hingga kejadian di rumah sakit jiwa. Akan tetapi, Chang Ho tidak percaya dengan semua omongannya, meskipun kepala sipir telah memperlihatkan tato api dan pedang di tangannya. Chang Ho pun sangat yakin kalau kepala sipir hanya kaki tangan Big Mouse. Oleh karena itu, dia menitipkan pesan agar si penjahat mau berbicara empat mata dengannya. Dengan begitu, dia bisa membantu Big Mouse menghancurkan forum Nine Rivers. 걔한테나 치우지. 너 같은 하수인한테. 빅마우스가 아니네. 뭐? 빅마우스한테 가서 전해. 내 앞에 직접 나타나라고. Di waktu yang sama, Choi Do-ha terlihat sedang menonton video tentang perkembangan kota Gocheon. Anehnya, dia tampak sedih ketika melihat sebuah foto keluarga yang beranggotakan seorang kakek, anak kecil, dan sepasang suami istri. Dan ternyata itu adalah foto keluarganya. Usut punya usut, hampir semua keluarga Choi Do-ha sudah tewas saat dia masih kecil. Dan sampai sekarang, hal tersebut membuatnya sangat trauma. Apalagi dia pernah menyaksikan kakeknya yang tewas terbakar. Di sini terungkap kalau orang yang mendalangi kematian kakeknya adalah ketua Nine Rivers. Dan sejak saat itu, Choi Do-ha bertekad untuk membalas kematian sang kakek. Jadi tidak heran kenapa selama ini dia mendekati anggota organisasi tersebut. Bahkan, dia sengaja menikahi Juhe yang merupakan anggota keluarga si ketua agar bisa menghancurkan organisasi ini dari dalam. Tak berselang lama, Samidi masuk ke ruangan itu dan tampak curiga dengan sang wali kota yang terus menatap foto keluarga tadi. Namun, Choi Do-ha berusaha mengelak dan mengganti topik pembicaraan. Beberapa hari kemudian, kepala sipir mengadakan interview kerja untuk calon perawat di klinik penjara. Dan ternyata, salah satu dari calon itu adalah Miho.
Tapi karena penjara hanya butuh 1 perawat tambahan, maka kepala sipir pun ingin menguji ketiga calon untuk menentukan pilihan terbaiknya. Di saat wawancara belum selesai, napi psikopat terlihat sedang mengamuk di lapangan olahraga. Bahkan, dia sampai melakukan kekerasan pada tahanan lain. Seketika, para sipir pun berusaha untuk menangkapnya. Menurut para tahanan, si psikopat memang sudah bersikap aneh dari beberapa hari belakangan. Dan sepertinya dia juga tertular oleh penyakit yang akhir-akhir ini menyebar di penjara. Melihat situasi yang kacau itu, kepala sipir pun memanfaatkannya untuk menguji calon perawat. Intinya, kalau ada yang bisa menyadarkan si psikopat yang hampir kehilangan nyawa itu, maka dia akan langsung diterima sebagai perawat di penjara. Tanpa pikir panjang, Miho pun langsung memberikan CPR kepada napi brutal tersebut. BTW saya juga bisa CPR loh bang. Berkat Miho, si psikopat akhirnya bisa bernapas lagi. Dan karena berhasil menyelamatkannya, Miho pun resmi diterima sebagai perawat di sana. Ya iyalah, calon perawat yang lain aja malah AFK. Wah ini mah pasti perawat yang lain belum dapat sertifikat CPR nih kayak gue. Di waktu yang sama, Chang Ho sedang menjalani pemeriksaan dengan jaksa Choi, di mana dia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan Big Mouse yang asli. Dan agar interogasi ini berjalan lancar, dia pun meminta wali kota untuk hadir sebagai saksi. Tanpa berlama-lama lagi, dia pun memberikan sebuah rekaman suara saat kepala sipir mengaku sebagai Big Mouse. Tapi dia berkata kepada jaksa Choi bahwa kepala sipir hanya boneka yang digerakkan oleh penjahat kelas kakap tersebut. Dan untuk mengungkap identitas Big Mouse yang asli, dia menyarankan agar jaksa Choi menangkap kepala sipir dengan tuduhan korupsi dan pemerasan pada para tahanan. Lalu rencananya Chang Ho akan mendesaknya di penjara untuk memberitahu sosok asli Big Mouse. 비리로 엮어서 체포영장 날리고 압수수색가. 쐐기를 박는 거지. 깔끔하잖아. 증거 자료가 적당히 확보되면 녹취록 그때 풀어줄게. 빅마우스 잡으려면 그 정도 커버는 쳐주셔야죠. 그 녹취록 제가 준 거 아닙니다. Di rumah sakit, setelah si psikopat mendapatkan perawatan, Miho bertanya pada dokter apakah ada indikasi barang haram di dalam tubuhnya. Namun secara mengejutkan, dokter menjawab tidak ada kandungan yang mencurigakan di dalam tubuhnya. Padahal jelas-jelas dia bersikap seperti pecandu barang haram. Selepas mendengar jawaban dari dokter, Miho pun merasa ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil sampel darah si psikopat secara diam-diam untuk diteliti lebih lanjut. Malamnya, Miho pergi ke sebuah terowongan sepi lalu memberikan sampel darah itu kepada seseorang. Intinya, dia meminta tolong kepada orang tersebut untuk melakukan pengecekan darah tanpa diketahui oleh pihak rumah sakit. Keesokan harinya, Mr. Park memberitahu Chang Ho bahwa istrinya sekarang bekerja di penjara. Sontak, hal itu pun membuat Chang Ho sangat khawatir. Oleh karenanya, dia meminta bantuan Mr. Park untuk selalu menjaga istrinya. Mulai hari ini, Mr. Park pun selalu berada di sisi Miho sambil berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Bahkan, dia juga membantunya untuk mendapatkan sampel darah dari para tahanan yang terkena penyakit misterius. Selagi istrinya sedang bekerja, Chang Ho masuk ke ruangan kepala sipir dan mendesaknya untuk memecat Miho. Sebab dia tidak ingin istrinya bersinggungan dengan hal-hal bahaya yang ada di penjara. Sialnya, kepala sipir tidak bisa melakukan hal itu karena Miho sendirilah yang menginginkan pekerjaan tersebut. Mau tidak mau, Chang Ho pun harus menerima keputusan sang istri. Kemudian, dia bertanya tentang alasan Big Mouse yang sangat terobsesi dengan Nine Rivers dan juga makalah Dr. Seo. Kepala sipir lalu menjelaskan bahwa Big Mouse yang asli ingin mencari tahu penyebab kematian putrinya yang diduga berkaitan dengan isi dari makalah Dr. Seo. Dan kemungkinan isi makalahnya berkaitan dengan penyakit misterius yang baru-baru ini melanda penjara.
Tidak berselang lama, Jaksa Choi dan bawahannya tiba di penjara untuk menangkap kepala sipir sesuai dengan saran dari Chang Ho. Tentu saja kepala sipir tidak terima dan meminta Jaksa Choi untuk menelpon Samidi. Akan tetapi jamet itu tidak mau membantunya sama sekali. Alhasil, dia pun harus menelan fakta bahwa tidak ada orang yang mau menolongnya lagi. Saat pemeriksaan, Jaksa Choi memberitahu kepala sipir kalau ada seseorang yang memberikan sebuah rekaman berisi pengakuannya sebagai Big Mouse. Mendengar rekaman itu, kepala sipir pun menduga bahwa orang yang memberikannya adalah Chang Ho. Namun ternyata dugaannya salah besar, sebab Jaksa Choi mendapatkan bukti fisik rekaman tersebut dari orang kepercayaan kepala sipir. Siapa lagi kalau bukan Kang, wakilnya sendiri. Rupanya Chang Ho dan Choi Do-ha telah sepakat untuk menjadikan Kang sebagai nama informan yang menyerahkan bukti rekaman tadi. Dan sebagai imbalannya, sang wali kota mengangkatnya sebagai kepala sipir yang baru. 시장님이 보내주셨어. 빅마우스. 여러모로 고마워요. 잊지 않을게요. Di sisi lain, Big Mouse asli sepertinya murka dengan perbuatan Chang Ho dan wali kota yang telah membuat kepala sipir ditangkap. Dan untuk memberi peringatan keras, Big Mouse pun meracuni Ju-hye dan membuatnya kecelakaan. Tidak berselang lama, kabar tentang kecelakaan itu akhirnya sampai ke telinga Choi Do-ha. Dia pun bergegas ke rumah sakit untuk mengecek kondisi istrinya. Tapi tanpa dia sadari, Chang Ho dan Mi-ho ternyata sudah mengetahui semua kejahatannya. Jadi selama ini mereka berdua sudah curiga dengan segala gerak-gerik Choi Do-ha. Apalagi dia selalu ikut campur dalam segala masalah yang terjadi. Padahal dia adalah seorang wali kota yang seharusnya sibuk mengurus hal lain. Selain itu, Mi-ho juga curiga dengan hasil dari beberapa sampel darah yang dimanipulasi. Dan setelah diingat-ingat lagi, dia pernah pergi ke badan forensik bersama Choi Do-ha. Dan bisa jadi dia telah menyuap badan forensik untuk memanipulasi pengecekan darah pasien. Setelah mengetahui perbuatannya, Chang Ho berencana untuk mengadu domba Choi Do-ha dengan Big Mouse yang ingin balas dendam atas kematian putrinya. Di lain pihak, Choi Do-ha buru-buru ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. Dan sesampainya di sana, para perawat mengambil sampel darahnya untuk dicek. Siapa tahu dia tertular penyakit misterius yang sudah memakan banyak korban. Sembari menunggu hasil cek darah, Choi Do-ha menemani istrinya sepanjang malam. Sementara itu, Samidi dan Jaksa Choi menduga kalau ini adalah perbuatan Big Mouse. Penjahat tersebut sengaja menyelakai Ju-hye dengan cara yang digunakan Choi Do-ha saat menjebak Chang Ho. Dan menurut Samidi, hasil cek darah milik Ju-hye pasti terkontaminasi barang haram. Jadi intinya Big Mouse selama ini memang berada di pihak Chang Ho. Keesokan harinya, Chang Ho memberitahu Kang tentang simbol organisasi Big Mouse yang berbentuk api dan pedang. Dia lantas memintanya untuk menggeledah semua tahanan, kemudian mencari tahu siapa saja napi yang menjadi kaki tangan Big Mouse selama di penjara. Dari semua tahanan, Kang berhasil menangkap beberapa orang yang memiliki tato Big Mouse di tubuhnya. Rencananya, Kang akan menyiksa mereka sampai memberitahu siapa bos mereka yang sebenarnya. Chang Ho yang mendengar hal itu pun tidak setuju karena kemungkinan besar mereka tidak pernah bertemu dengan Big Mouse secara langsung. Tapi bukannya menurut Kang malah bersikap seperti penguasa hanya karena dia sudah menjadi kepala sipir. Karena tidak suka dengan sikapnya, Chang Ho pun mengatakan bahwa Kang hanyalah boneka yang mendapatkan jabatan lewat jalur giveaway. Dan tentu saja hal tersebut membuat Kang emosi jiwa sebab dia merasa diremehkan oleh Chang Ho. Bersamaan dengan itu, Mi-ho mendapatkan pesan dari Hae-jin yang kini sedang berada di Amerika untuk melakukan cek darah.
Rupanya, Hae-jin adalah orang yang tempo hari ditemui oleh Miho di terowongan. Wanita itu lalu memberitahu bahwa sampel darah milik si Kopet mengandung barang haram jenis baru yang saat ini belum ada di Korea. Dan menurut hasil medis, barang haram itu menyebabkan penggunanya mengalami leukemia alias kanker darah. Masalahnya, si Kopet selama ini berada di penjara yang super ketat sehingga mustahil untuk mengkonsumsi barang langka semacam itu. Dalam sambungan telepon ini, mereka berdua juga membicarakan tentang kejahatan wali kota Choi Do-ha. Dan ternyata, mereka sudah sama-sama tahu dan berniat untuk menjebloskannya ke penjara. Setelah menjelaskan pada Miho, Hae-jin bergegas untuk kembali ke Korea. Namun tanpa dia sadari, ada seseorang yang mengikutinya diam-diam. Ternyata orang tersebut adalah anak buah Dr. Han yang diperintahkan untuk memata-matai Hae-jin. Karena sejak bercerai, jamet ini mengalami stres berat gara-gara terlalu obsesif kepada Hae-jin. Di lain pihak, Miho sedang mengecek kondisi si Kopet yang semakin mengkhawatirkan. Di sini, dia akhirnya sadar kalau pihak rumah sakit memberikan obat yang berbeda kepadanya. Dan sepertinya obat itu memang sengaja dicampur dengan barang haram. Dia lalu bertanya kepada Chang Ho kenapa ada banyak napi yang mengalami penyakit aneh. Dan menurut Chang Ho, hal ini ada kaitannya dengan beberapa napi yang sering dipekerjakan di luar penjara. Kabarnya, mereka disuruh membersihkan sungai dari limbah kimia. Dan entah kebetulan atau tidak, semua napi yang ikut membersihkan limbah itu terkena penyakit yang sama. Tidak berselang lama, mantan kepala sipir akhirnya datang dengan seragam tahanan. Dan tentu saja, para napi langsung menyorakinya. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, dia bertemu dengan Kang yang kini telah merebut posisinya sebagai pemimpin lapas. Bahkan, Kang sekarang sudah berani menghajar mantan kepala sipir. Sejak hari itu, mantan kepala sipir selalu menjadi bahan bulian bagi para tahanan untuk membalas perbuatan zolimnya selama menjadi pemimpin lapas. Dan suatu hari, Kang menyuruh anak buahnya untuk membawa semua pemilik tato Big Mouse termasuk mantan kepala sipir. Lalu dengan bengisnya, dia menyiksa mereka agar mau buka mulut dan memberitahu siapa Big Mouse sebenarnya. Tapi saat dia hendak mengeksekusi mereka, Chang Ho datang dan langsung menghentikannya. 내가 원하는 방식이 아니야. 얘들 풀어주고. Dia kemudian memberi peringatan sekali lagi kepada Kang untuk bersikap dengan bijak dan tidak sewenang-wenang. Dan jika dia tidak menurutinya, maka dia akan mengerahkan napi untuk menurunkan jabatannya. Mendengar hal itu, Kang pun terpaksa melepaskan mantan kepala sipir. Sementara itu di rumah sakit, Ju-hye tertarik dengan apa yang ada di laboratorium rahasia. Ternyata selama menjadi direktur di rumah sakit ini, dia tidak pernah mengetahui apapun tentang laboratorium tersebut, termasuk penelitian yang dilakukan di sana. Jadi ini adalah kali pertama kalinya Ju-hye memasuki laboratorium itu. Dan entah apa yang dilihatnya, yang jelas dia keluar dalam keadaan terpukul. Benjol dong. Dia pun meminta wali kota untuk segera membawanya pulang. Lalu di tengah perjalanan pulang, dia memberitahu bahwa laboratorium rahasia itu dulunya diurus oleh Dr. Seo. Namun setelah melihat ke dalamnya, Ju-hye melihat ada banyak rahasia kelam yang menurutnya sangat jahat. Keesokan harinya, Kang meminta izin pada Choi Do-ha untuk menangkap Big Mouse dengan caranya sendiri. Setelah diizinkan, Kang pun mengumpulkan semua narapidana di aula. Kemudian, dia memberitahu mereka bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouse yang asli. Jadi mulai sekarang, dia akan membatasi makanan dan minuman bagi para napi sampai Big Mouse yang asli keluar dari persembunyian. Dan pada akhirnya, mereka pun mendesak mantan kepala sipir yang merupakan anak buah Big Mouse untuk mengatakan siapa penjahat itu sebenarnya. Tapi karena tidak bisa memberitahu mereka, mantan kepala sipir pun akhirnya menjadi bahan siksaan bagi para napi.
Di tengah kekacauan penjara, Miho meminta bantuan Mr. Park untuk menemaninya saat mengambil sampel para tahanan yang pernah dipekerjakan untuk membersihkan limbah kimia. Beberapa hari kemudian, Chang Ho berkata kepada mantan kepala sipir bahwa dia hanya berpura-pura memihak Choi Do-ha. Dan sekarang, dia memiliki rencana baru untuk mengungkap kejahatan sang wali kota dan juga semua anggota Nine Rivers. Oleh karenanya, dia meminta mantan kepala sipir untuk membujuk Big Mouse agar mau menemuinya secara langsung. Di tempat lain, Mr. Ko dan Kim terlihat sedang mengikuti para tahanan yang dikirim untuk bekerja. Sayangnya, mereka kehilangan jejak karena mobil tahanan itu melaju dengan cepat. Sesampainya di tempat tujuan, para tahanan masuk ke sebuah pabrik yang terbengkalai. Di sana, mereka diminta menggunakan baju khusus sebab pekerjaannya berkaitan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Di waktu yang sama, Miho menjemput Hae-jin di bandara lalu mengantarkannya ke sebuah penginapan. Tapi tanpa disadari, Dr. Han diam-diam menguntit mereka sejak dari bandara. Setelah Miho pergi, Hae-jin sangat terkejut saat melihat kemunculan Dr. Han di dalam penginapannya. Spontan, "Uhuy!" Dia pun langsung mengambil pisau dan menodongkannya ke arah Dr. Jamet tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua pun terlibat cekcok hingga Dr. Han tidak sengaja melakukan hal ini. Tak lama setelah itu, Choi Do-ha datang ke sana untuk mencari Hae-jin, tapi dia sangat terkejut sebab orang yang dia cari sudah tewas. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Dr. Han ke tempat lain. Kemudian, dia mengambil ponsel Hae-jin dan mengecek isi percakapannya dengan Miho. Dan dari percakapan tersebut, sang wali kota pun akhirnya tahu kalau Hae-jin dan Miho bekerja sama untuk mengungkap kebenaran di balik penyakit misterius yang saat ini dialami oleh para tahanan. Choi Do-ha pun merasa bahwa situasinya semakin terancam, apalagi Chang Ho dan Miho sudah tahu tentang kejahatannya. Jadi tanpa pikir panjang, dia menyuruh Kang untuk menghabisi mereka berdua secara diam-diam. 네, 잘 알겠습니다. 벽청우랑 고미호. 소장님? 지금 나랑 같이 가면 오늘 그 둘을 죽여야 돼. Malamnya, Kang mulai menjalankan rencananya dengan mematikan seluruh listrik penjara dan membuat kekacauan agar misi pembunuhannya tidak diketahui oleh siapapun. Namun dalam keadaan gelap itu, Chang Ho justru berada di dalam ruangan seorang diri untuk menunggu kedatangan Big Mouse. Singkat cerita, dia pun akhirnya bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Tapi karena gelap, Chang Ho pun menyalakan korek api untuk melihat wajah Big Mouse yang sebenarnya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata penjahat kelas kakap itu adalah Mr. Park Lo. Di sini, Chang Ho, bahkan saya dan juga kalian semua benar-benar tidak mengira kalau Big Mouse adalah Mr. Park. Padahal selama ini dia terlihat seperti bapak-bapak lugu yang selalu membantunya. Mr. Park lalu menunjukkan sifat aslinya yang ternyata penuh dendam. Dia lantas berkata kalau awalnya dia ingin menggunakan Chang Ho sebagai bayang-bayang saja, kemudian menyingkirkannya setelah misi balas dendamnya selesai. Namun seiring berjalannya waktu, Chang Ho justru berubah menjadi sosok yang menakutkan bagi orang-orang. Dan secara perlahan, dia mulai mirip dengan sifat Big Mouse yang asli. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengandalkan Chang Ho dalam pembalasan dendamnya. Mr. Park lalu menceritakan tentang alasan mengapa dia menciptakan organisasi Big Mouse, yang intinya dia ingin mencari tahu isi makalah Dr. Seo yang berkaitan dengan kematian putrinya. Dan untuk menuntaskan misi ini, dia membutuhkan Chang Ho sebagai orang yang sudah tahu tentang semua kejahatan Choi Do-ha dan para anggota Nine Rivers. Awalnya Chang Ho tidak ingin membantunya lagi, namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur dan dia tidak bisa berhenti begitu saja. Tak lama kemudian, Mr. Park mendapatkan telepon dari salah satu anak buahnya yang mengatakan kalau Miho sedang dalam bahaya. Dia pun langsung menyuruh Chang Ho untuk pergi dan menyelamatkan sang istri.
Di perjalanan menuju ruang medis, Chang Ho menyuruh istrinya untuk keluar secepat mungkin. Namun sialnya, semua pintu di sana sudah terkunci. Alhasil, Chang Ho pun harus memutar otak untuk menyelamatkan sang istri. Tapi ternyata para sipir sudah standby untuk menghabisinya. Untung saja, Chun Sik dan anak buahnya datang menghajar para sipir itu sehingga Chang Ho bisa pergi ke ruangan medis. Karena semua pintu telah dikunci, dia pun bingung harus bagaimana lagi. Dan ketika dia hampir menyerah, Mr. Park dan mantan kepala sipir muncul. Mereka lalu membantunya masuk lewat jalan pintas. Sedangkan di ruangan medis, Mi-ho sedang dikepung oleh petugas yang dikirim oleh Kang. Beruntung, si psikopat mau berbaik hati untuk menolong Mi-ho. Dan walaupun sudah tertembak, si psikopat berhasil bangun dan menghajar anak buah Kang. Di sini, dia ingin menebus dosanya yang pernah mencelakai Chang Ho. Namun tidak berselang lama, Kang muncul sambil membawa pistol. Dan lagi-lagi, si psikopat berusaha untuk melindungi Mi-ho. Hanya saja, kondisinya sudah terlalu lemah dan pada akhirnya dia jatuh pingsan. Lalu ketika Kang hendak menghabisi Mi-ho, tiba-tiba... Dan untuk mengakhiri semua itu, Mr. Park menyuruh kepala sipir untuk membunuh Kang. Tak berselang lama, ruangan medis kembali dikepung para sipir. Dan untuk menghadapi situasi itu, Chang Ho mendesak Mr. Park untuk menyerahkan dirinya sebagai Big Boss karena bagaimanapun juga dia telah melakukan banyak kejahatan. Sebagai gantinya, Chang Ho berjanji akan membalas kematian putrinya serta menghancurkan seluruh organisasi Nine Rivers. Mendengar itu, Mr. Park pun percaya dan bersedia untuk menyerahkan diri. Di sisi lain, Jaksa Choi, Samidi, dan Choi Do-ha turut hadir di sana setelah tahu kalau Big Boss yang asli akan muncul. Dan tanpa berlama-lama lagi, Mr. Park pun menunjukkan dirinya. 진짜 보고 싶었잖아. Setelah Mr. Park dibawa polisi, Mi-ho menyerahkan sampel darah para tahanan kepada Samidi tepat di hadapan wali kota Choi Do-ha. Di sini Mi-ho dan Chang Ho ingin melihat reaksi sang wali kota karena nantinya sampel itu bisa jadi bukti untuk mengungkap semua kejahatannya. Singkat cerita, Chang Ho akhirnya dilepaskan dari penjara setelah dianggap sebagai pahlawan karena mampu menangkap Big Boss. Dan sejak hari itu, hidupnya berubah sangat drastis. Bahkan, kini dia dijuluki sebagai pengacara muda terbaik Korea dan mampu membangun kantor baru yang jauh lebih megah. Di kantor barunya, dia kembali membicarakan tentang sampel darah para tahanan yang diberikan pada Samidi. Rupanya, sampel tersebut adalah sampel palsu untuk memancing si Choi Do-ha, sedangkan sampel yang asli masih disimpan oleh Mi-ho. Selain membahas tentang sampel darah, Mi-ho juga merasa ada yang janggal sebab Hae-jin tidak pernah menghubunginya lagi. Dan anehnya, wanita itu juga tidak ada di rumah atau penginapan yang pernah dia tinggali. Di sini, Mr. Ko berasumsi kalau Hae-jin telah dibunuh. Beberapa hari kemudian, Chang Ho datang ke gedung pengadilan sebagai pengacara Mr. Park. Dia lalu meminta Jaksa Choi untuk menyediakan ruangan tanpa kamera agar dia dan Mr. Park bisa berbicara tanpa diawasi oleh Choi Do-ha. Dalam pertemuan kali ini, Chang Ho berniat untuk membela Mr. Park di persidangan demi mengungkap kebenaran tentang makalah Dr. Seo yang hingga saat ini masih menjadi polemik.
Setelah pertemuan, dia menghampiri Choi Do-ha dan mengatakan kalau dia pasti akan mengungkap kejahatannya. Dan di momen ini, Chang Ho tidak peduli lagi dengan jabatan Choi Do-ha sebagai wali kota. Dan apapun yang terjadi dalam pembunuhan ini harus menebus dosa besarnya. Kemudian Chang Ho juga mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan beberapa hal, termasuk keterlibatan orang penting dalam kasus pembunuhan Dr. Seo serta kaitannya dengan Big Mouse. 이 사건의 진실을 명명백백하게 파헤쳐서 제대로 된 법의 심판을 받게 할 생각입니다. Di tempat lain, Samidi menyerahkan hasil sampel darah para tahanan kepada ketua Nine Rivers. Selain itu, dia juga memberitahu identitas Big Mouse yang sebenarnya. Karena kerjanya bagus, Samidi pun diberi hadiah berupa saham di salah satu perusahaan milik ketua. Akan tetapi, suasana yang senang itu tiba-tiba menjadi tegang saat mereka menonton siaran konferensi pers Chang Ho. Di sini, ketua tampak geram sebab masih ada orang yang ingin mengusik organisasinya. Di waktu yang sama, Miho mendatangi pabrik terbengkalai tempat para tahanan bekerja. Di sana, dia juga melihat si psikopat yang ikut bersama napi lainnya. Lalu saat dia sedang mengawasi tempat itu, tiba-tiba terjadi gempa kecil di sekitar pabrik dan... Akibat ledakan tadi, bangunan pabrik tersebut menjadi retak dan hampir roboh. Tanpa pikir panjang, Miho pun masuk ke dalam untuk membantu para tahanan yang terjebak di sana. Beruntung, kejadian ini tidak menelan korban jiwa. Di lain pihak, ketua Nine Rivers mendapat laporan tentang ledakan pabrik tadi. Ternyata, pabrik itu adalah NK Chemicals, perusahaan bahan kimia yang dikelola langsung oleh ketua di awal pembangunannya. Pada waktu itu, dia memiliki seorang teman yang tidak lain adalah kakeknya, Choi Do-ha. Dia adalah seorang peneliti yang ahli dalam bidang kimia. Dan pada awal pendirian pabrik, dia meminta ketua untuk menutupnya lagi karena bisa mencemari lingkungan. Selain mencemari alam, ada potensi ledakan besar jika tidak ditangani dengan benar. Sayangnya, ketua tetap bersikeras melanjutkan proyek itu. Dan pada akhirnya, dia terpaksa membunuh kakeknya Choi Do-ha demi melanjutkan bisnisnya. Sekarang limbah dari pabrik ketua telah memakan banyak korban. Namun karena keserakahannya, ketua pun tidak peduli dengan nasib orang-orang yang terkontaminasi limbah tersebut. 1 bulan berselang, Mr. Park akhirnya dinyatakan bebas oleh pengadilan sebab mereka tidak menemukan bukti kejahatannya. Selesai sidang, Chang Ho pun mengantar Mr. Park ke restoran miliknya. Ternyata sebelum menjadi Big Mouse, dia adalah seorang koki. Tapi sejak putrinya meninggal, dia memilih menghabiskan sisa hidupnya untuk balas dendam. Sebelum berpisah dengan Chang Ho, dia berjanji akan menjadi orang yang lebih baik setelah dendamnya tuntas. Namun saat Chang Ho keluar dari restoran itu, tiba-tiba... Akibat ledakan tersebut, Big Mouse pun tewas seketika. Tidak butuh waktu lama, insiden ledakan itu langsung menjadi sorotan publik karena telah merenggut nyawa seorang Big Mouse. Dan ternyata dalang dari ledakan tadi adalah ketua Nine Rivers dibantu oleh wali kota Choi Do-ha. Tapi meskipun Big Mouse sudah tewas, wali kota tetap khawatir sebab Chang Ho masih hidup. Tanpa pikir panjang, wali kota Choi Do-ha pun menyuruh ajudannya menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Chang Ho. 마저 끝내야지. Di tempat lain, Chang Ho sedang berada di kamar jenazah, menatap jasad Big Mouse sambil menyimpan kemarahan yang sangat besar kepada para anggota Nine Rivers. Setelahnya, dia langsung mengunjungi lokasi ledakan untuk mencari petunjuk. Tapi saat sedang mengamati keadaan sekitar, dia merasa ada orang lain di sana. Dan ternyata orang itu adalah pembunuh bayaran yang dikirim Samidi.
Untung saja Chang Ho berhasil menghalau serangannya. Lalu di saat yang bersamaan, Jerry juga datang untuk menghabisi pembunuh tersebut. Di sini dia mengaku kalau dia baru saja bergabung ke organisasi milik Big Mouse. Dan sekarang tugasnya adalah melindungi Chang Ho dan keluarganya. Bahkan anak buah Big Mouse telah menyewa satu hotel beserta keamanannya untuk mengamankan Miho dan ayahnya. Kemudian Jerry mengajak Chang Ho ke sebuah gereja rahasia tempat organisasi Big Mouse berkumpul. Di sana, semua anggota Big Mouse hadir untuk memberikan penghormatan yang layak bagi ketua mereka. Karena sebenarnya Big Mouse adalah dewa penolong bagi mereka. Dan bagi orang-orang ini, dia adalah pahlawan yang tulus dan tidak melakukan kriminalitas demi uang. Jadi tidak heran kalau mereka mau melakukan apapun demi Big Mouse. Di antara para anggota, sebagian besar di antara mereka adalah petinggi polisi, pejabat, mafia, tokoh agama, dan orang penting lainnya. Dan di sana, kepala sipir juga hadir setelah bebas bersyarat dari penjara. Selesai memberi penghormatan, semua orang termasuk Chang Ho menonton sebuah video yang berisi wasiat dari Big Mouse. Dalam wasiat tersebut, Big Mouse menunjuk Chang Ho sebagai penerusnya karena selama ini tidak ada orang yang mampu menandinginya kecuali pengacara tersebut. 그의 능력은 충분히 검증됐습니다. 아주 편안한 곳에 가 있을 겁니다. 여러분들이 이 메시지를 본다면 박차무입니다. Sontak semua orang di sana pun terkejut dengan keputusan Big Mouse, tapi meskipun demikian mereka tetap patuh pada perintah dewa penolong mereka. Hanya saja mantan kepala sipir tidak terima dengan keputusan itu. Bahkan dia menuduh Chang Ho telah memanipulasi video tersebut memakai AI. Di tengah situasi yang tegang ini, seorang pria masuk dan membela Chang Ho. Tidak disangka-sangka, ternyata orang itu adalah Kim. Dia adalah orang yang merekam wasiat Big Mouse. Dan yang paling mengejutkan lagi, dia merupakan orang nomor 2 di organisasi Big Mouse. Alhasil mantan kepala sipir pun tidak berani membantah perkataannya. Sementara itu, Chang Ho tidak menyangka kalau sahabatnya adalah bagian dari organisasi kriminal. Akan tetapi, Kim menjelaskan bahwa organisasi ini telah menolong banyak orang. Dan sekarang Chang Ho harus mengambil keputusan antara menerima atau menolak wasiat Big Mouse. Kim lalu memberinya waktu sampai 24 jam agar Chang Ho bisa mempertimbangkan keputusannya dengan matang. 나 도와줄 방법은 없는 거야? 기다릴게. 더 위험. 확실하게 입장 정리해라. Chang Ho kemudian pulang dengan hati yang bimbang antara melanjutkan perlawanannya pada Nine Rivers atau berhenti sampai di sini. Miho dan ayahnya pun berusaha meyakinkannya bahwa perjuangan ini belum berakhir sampai wali kota Choi Do-ha dan semua orang jahat di organisasinya tertangkap. Keesokan harinya, Chang Ho menemui Kim di tepi pantai untuk bertanya tentang kejadian yang menimpa putri Big Mouse. Kim pun menceritakan bahwa putri Big Mouse adalah seorang reporter yang hilang saat meliput kasus forum Nine Rivers. Lalu 3 tahun kemudian, polisi menemukan mayatnya yang tinggal tersisa tulang belulang. Di sini, mereka juga menemukan sebuah catatan di tubuhnya dan ternyata catatan itu adalah makalah milik Dr. Seo, yang artinya Dr. Seo ingin mengungkapkan kejahatan Nine Rivers dengan bantuan putri Big Mouse. Sejak saat itu, Big Mouse menyimpan dendam yang mendalam pada organisasi tersebut. Hingga pada suatu hari, dia menyusupkan Peter Hong untuk menggasak 100 miliar won milik Nine Rivers untuk memancing mereka. Tapi sayangnya Peter Hong membawa kabur semua uangnya. Oleh sebab itu, saat anggota Big Mouse menemukan Peter Hong, mereka langsung membunuhnya. Dan seperti yang kita ketahui, semua uang yang dibawa kabur Peter Hong kini berada di tangan Choi Do-ha. Mendengar cerita itu, Chang Ho pun merasa tergerak untuk membongkar semua kejahatan wali kota dan para anggota forum Nine Rivers. Jadi tanpa ragu, dia bersedia untuk menjadi Big Mouse yang baru. 자, 그럼 일 얘기를 해볼까? 조직 총동원해서 싹 다 털어. Yang dulunya cuman Big Mouse, sekarang jadi Big Mouse nih bos. Senggol dong.
Setelah itu, Chang Ho dan yang lainnya berdiskusi untuk merencanakan pembalasan kepada forum Nine Reapers. Selain menyusun rencana, mereka juga membahas terkait penyakit kanker darah yang meningkat di kota Gucheon. Dan menurut Miho, penyakit ini disebabkan oleh limbah dari perusahaan milik Nine Reapers. Di sisi lain, Juhe menerima laporan tentang kebocoran bahan kimia dari perusahaan NK Chemical. Dan tentunya, hal itu membuatnya sangat marah. Dia merasa bahwa Nine Reapers sudah bertindak terlalu jauh hingga merugikan banyak orang. Akhirnya dia pun nekat melakukan protes saat makan malam dengan ketua. Bahkan dia meminta sang ketua untuk menutup perusahaan tersebut. Tapi sayangnya ketua tidak peduli dengan perkataan Juhe dan tetap ingin mempertahankan perusahaannya. 어르신께서 만드신 NF9 짊어지는 동안 대한민국이 발전했어. 허리가 끊어져 죽는다. 그만하거라. Setelah pertemuan dengan ketua, wali kota Choi Do-ha menenangkan istrinya yang masih emosi. Tapi saat dia sudah tenang, Choi Do-ha malah membuatnya emosi lagi dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang merencanakan pembunuhan Dr. Seo atas perintah dari ketua. Mendengar itu, Juhe pun sangat kecewa pada suaminya. Dia kira Choi Do-ha adalah orang yang baik, namun penilaiannya ternyata salah. Setelah mengetahui semua itu, Juhe langsung menyuruh kepala keamanan dan kepala perawat untuk menghancurkan lab rahasia di rumah sakit. Tidak hanya menghancurkan bangunannya, mereka juga melenyapkan semua bahan kimia yang ada di dalamnya. Tentu saja, tindakan Juhe membuat para anggota Nine Reapers menjadi kesal. Namun karena Juhe adalah anggota kesayangan ketua, dia pun sama sekali tidak dimarahi olehnya. Apalagi dia adalah orang yang pandai memutarbalikkan hati seseorang. Kali ini, dia meminta izin untuk membangun lab baru yang lebih baik. Tidak hanya itu, dia juga membujuk ketua untuk memindahkan semua saham milik Samidi kepadanya. Sontak Samidi pun tidak terima dengan hal itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ketua sudah menyetujui permintaan Juhe. 우정일보 땅에 떨어뜨리는 일은 없어야 할 겁니다. Malam harinya, Choi Do-ha diserang oleh orang-orang tidak dikenal yang ternyata adalah pembunuh bayaran utusan kepala sipir. Dan tanpa basa-basi, dua pembunuh itu pun langsung menyerangnya. Secara mengejutkan, Choi Do-ha mampu mengalahkan kedua pembunuh tersebut. Rupanya, orang yang selama ini saya kira cupu ternyata adalah Suhu. Besoknya, Chang Ho dan kawan-kawan menyambut bebasnya Chun-sik dari penjara. Dan sesuai janjinya dulu, Chang Ho pun menghadiahkan sebuah restoran untuknya agar dia bisa pensiun dengan nyaman. Di tengah perbincangan, Jerry datang dan memberitahu bahwa kepala sipir telah mengirim pembunuh untuk menghabisi Choi Do-ha. Setelah menerima kabar tersebut, Kim dan Jerry langsung mendatangi kepala sipir yang sedang bermain biliar. Tanpa banyak bicara, Kim pun menghajarnya saat itu juga. Kemudian Kim mengurungnya dalam mobil dan hendak membakarnya hidup-hidup. Akan tetapi Chang Ho menghentikan hukuman itu dan menyuruh Kim untuk membawa mantan kepala sipir ke hadapannya. Di sini dia mengancam akan membunuhnya jika mantan kepala sipir itu melakukan sesuatu di luar rencana organisasi. Chang Ho juga berjanji bahwa dia akan keluar dari organisasi begitu masalah ini selesai dan akan menyerahkan tahta Big Boss kepada orang lain. 영혼까지 천천히 태워 죽이는 게 거기까지가 내가 할 일이야. 빅마우스 같은 건 관심 없으니까. Di sisi lain, Miho dan ayahnya baru saja menemukan sesuatu mengenai NK Chemical dari sebuah artikel. Di sana, dia juga mendapatkan informasi tentang seorang kakek yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dan kabarnya beliau saat ini sedang berada di panti jompo.
Tanpa membuang waktu, Miho pun mengunjungi sang kakek untuk menggali informasi yang lebih dalam. Sayangnya, beliau sudah mulai pikun dan tidak bisa mengingat banyak hal. Yang jelas, dia selalu menyebutkan tentang cucunya yang bernama Doha. Tapi menurutnya, sang cucu telah meninggal karena tenggelam di sungai saat sedang memancing ikan mujair. Curiga dengan nama itu, Miho pun mengeceknya dan mendapatkan sebuah fakta membagongkan, di mana orang yang menjadi wali dari si kakek adalah Choi Do-ha, sang wali kota. Di lain pihak, Choi Do-ha mengumumkan lewat televisi bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri lagi di pemilihan wali kota mendatang, sebab dia ingin mencoba peruntungannya untuk meraih kursi di Majelis Nasional. Mendengar pernyataan itu, Chang Ho langsung menggelar konferensi pers dan mengatakan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota dalam pemilihan nanti. Hal ini dia lakukan untuk memancing perhatian Ketua Nine Rivers. 위해서 십자가를 지는 마음으로 Setelahnya, dia meminta bantuan Samidi untuk mempertemukannya dengan ketua karena dia yakin jamet itu pasti akan membantunya karena dia sama-sama membenci Choi Do-ha. Singkat cerita, Chang Ho mengunjungi rumah ketua. Selain dirinya, Samidi dan Choi Do-ha juga ikut nimbrung dalam pertemuan ini. Dia kemudian berusaha mengambil hati sang ketua dengan mengatakan kalau dirinya telah diancam oleh Big Moss yang baru. Oleh karena itu, dia membutuhkan perlindungan dari Nine Rivers. Bahkan, dia bersedia menjadi agen ganda asalkan ketua mau membantunya. Untuk meyakinkan ketua, Chang Ho pun memberikan nama-nama eksekutif yang tergabung dalam organisasi Big Moss. Melihat itu, ketua yang awalnya ragu pun kini percaya kepadanya. Sementara itu, Choi Do-ha tidak setuju dengan keputusan tersebut karena Chang Ho adalah orang yang berbahaya dan bisa menghancurkan Nine Rivers. Namun, ketua sudah termakan oleh omongan Chang Ho. Ketika sudah dipercaya, Chang Ho pun meminta agar ketua mau menjadi sponsornya dalam pemilihan wali kota. Dan jika menang, dia berjanji akan selalu menguntungkan Nine Rivers. Di sini, ketua memuji ambisinya yang cukup besar. Bahkan, dia tidak ragu untuk mengundang Chang Ho untuk menghadiri pesta ulang tahunnya nanti. 스파이가 되겠다는 건가? 이쪽에서 기밀만 지켜주시면 곧 내 생일이야. 괜찮다면 내 지하바닥으로 환심을 얻으려는 건 감사합니다, 회장님. Setelah berbincang dengan ketua, Chang Ho mengatakan pada Samidi kalau uang 100 miliar milik Nine Rivers tidak diambil oleh Big Moss, melainkan oleh salah satu anggota Nine Rivers itu sendiri. Akan tetapi dia tidak akan memberitahu namanya dan membiarkan Samidi mencari tahu sendiri. Di waktu yang sama, Miho mengunjungi tahanan psikopat di penjara untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh para tahanan saat bekerja di pabrik NK Chemical. Sayangnya, si psikopat menolak untuk mengatakan apapun dan meminta Miho untuk berhenti menyelidikinya karena terlalu berbahaya. Sebelum Miho pergi, dia meminta tolong untuk mencari tahu keadaan ibunya yang waktu itu sedang dirawat di rumah sakit. Merasa kasihan, Miho dan ayahnya pun menemui kakak dan adik si psikopat untuk menanyakan kabar ibunya. Namun, sang kakak mengaku sudah tidak peduli lagi dengan adiknya yang sudah membuat malu keluarga. Sementara itu, adik si psikopat memberitahu kalau ibunya sudah meninggal dunia. Di sisi lain, Choi Do-ha menghubungi kepala sipir dan mengajaknya berbicara empat mata. Rupanya, wali kota tahu kalau mantan kepala sipir tidak menyukai Chang Ho. Jadi, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk kerjasama. Dan karena memiliki satu tujuan yang sama, mantan kepala sipir pun setuju untuk menghabisi Chang Ho. 걱정 없애. 당신들은 내가 평생 봐줄 테니까. Di panti jompo, Miho kembali bertemu dengan si kakek untuk menanyakan apakah dia mengenal si Choi Do-ha. Dia lantas menunjukkan sebuah foto dua anak laki-laki di mana salah satunya adalah Choi Do-ha. Anehnya, si kakek memanggil si wali kota dengan nama Cho Seong Hyun.
Dan setelah diselidiki lagi, ternyata cucu si kakek memang sudah meninggal. Sedangkan Cho Seung-hyun adalah identitas asli si wali kota. Jadi bisa dipastikan Choi Do-ha yang sekarang sengaja mengganti identitasnya agar bisa masuk ke dalam Nine Rivers. Karena jika tidak, maka dia tidak akan bisa masuk sebab ketua sangat membenci mendiang kakeknya. Setelah mengetahui hal itu, Chang Ho pun menyuruh mantan kepala sipir untuk memindahkan si kakek ke tempat yang lebih aman. Namun karena Jerry curiga dengan gerak-gerik mantan kepala sipir, dia pun memutuskan untuk mengikutinya. Tapi saat dia sedang mengawasinya, tiba-tiba mantan kepala sipir lalu memindahkan Jerry ke dalam bagasi mobil dan membawanya ke suatu tempat. Setelah itu, dia menghubungi Chang Ho dan mengatakan kalau si kakek sudah diamankan. Chang Ho pun berkata kalau dia akan segera menyusul ke sana. Dia lalu meminta Mi-ho untuk berangkat ke pesta ulang tahun ketua Nine Rivers duluan karena dia harus mengurus sesuatu dengan mantan kepala sipir. Setibanya di pesta, Mi-ho langsung disambut oleh Samidi yang mengajaknya untuk menemui sang ketua. Di saat yang bersamaan, Choi Do-ha mendapatkan telepon dari mantan kepala sipir yang memberitahu bahwa Chang Ho sudah ditangkap. Sontak, dia pun terlihat sangat puas menatap wajah Chang Ho yang sebentar lagi akan dieksekusi. Sementara itu, Jerry akhirnya berhasil melepaskan diri dari bagasi mobil dan tanpa membuang waktu lagi, dia langsung menelpon Kim dan memberitahu bahwa mantan kepala sipir telah berkhianat serta berhasil menangkap Chang Ho. Seketika Kim Chun-sik dan anak buahnya pun bergegas untuk mencari lokasi kepala sipir. Di sisi lain, Choi Do-ha sedang menyaksikan mantan kepala sipir yang hendak mengeksekusi Chang Ho lewat video call. Lalu dengan satu tarikan napas, dia langsung menarik pelatuk dan Jerry yang melihat hal itu pun menelpon Mi-ho dan memberitahu bahwa Chang Ho telah meninggal dunia. Film pun berakhir sampai di sini. Tapi bohong. Tentu saja kabar tersebut membuatnya sangat marah dan melampiaskan emosinya kepada Choi Do-ha. Karena kehabisan energi, Mi-ho pun jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Choi Do-ha terlihat sangat puas atas kabar kematian Chang Ho. Dia pun bergegas menuju tempat kepala sipir untuk melihat jasad musuhnya secara langsung. Di sana, mantan kepala sipir tiba-tiba menyinggung perihal identitas aslinya di depan anak buahnya. Sontak, Choi Do-ha yang mendengarnya terlihat panik dan memperingatkan pada mantan kepala sipir untuk tidak mengacaukan rencananya. Tanpa dia sadari, percakapan itu telah direkam dan ditonton langsung oleh ketua Nine Rivers bersama Chang Ho. Dan ternyata, selama ini mantan kepala sipir dan Chang Ho hanya akting musuhan padahal mereka telah merencanakan semuanya untuk mengelabui wali kota Choi Do-ha. Hal ini dilakukan agar mereka bisa mendapatkan bukti yang mereka butuhkan untuk mengungkap identitas wali kota yang sebenarnya. Kemudian ketua meminta Choi Do-ha untuk menemuinya. Dan karena ketua sudah mengetahui identitas aslinya, dia pun memutuskan untuk membunuhnya dengan cara memasukkan cairan racun ke dalam infusnya. 할아버지는 더 고통스럽게 돌아가셨습니다. 비명도 못 지르고 돌아가셨습니다. 당신도 느끼세요? 네, 휩싸여서 Setelah menuntaskan balas dendamnya, Choi Do-ha dan ajudan ketua bekerja sama untuk mengubah surat wasiat agar seluruh aset Nine Rivers jatuh ke tangannya. Keesokan harinya, kabar kematian ketua akhirnya diumumkan. Di rumah duka, Choi Do-ha terlihat pura-pura sedih di hadapan semua orang. Sedangkan Samidi dan para anggota Nine Rivers kesal dengan tingkahnya yang sangat lebay. Di sini mereka juga curiga kalau kematian sang ketua ada kaitannya dengan Choi Do-ha. Tak berselang lama, Chang Ho dan anggota Big Boss lain datang ke rumah duka. Sontak, Choi Do-ha pun terkejut karena musuhnya itu masih hidup.
내가 살아있어서 놀란다 보네. 네가 죽인 거 알아. 사악한 영혼까지 싹 다 털어버릴 테니까. Di lain pihak, Miho sedang membersihkan diri di rumahnya, tapi entah kenapa gusi dan hidungnya tiba-tiba mengeluarkan darah. Besoknya, Miho langsung mengecek kondisinya ke rumah sakit dan naasnya hasil pengecekan menunjukkan bahwa dia terkena penyakit limfoma stadium 4 yang disebabkan oleh radiasi dari NK Chemicals. Selain itu, dokter memperkirakan hidupnya tidak akan lama lagi. Sontak hal itu pun membuat Miho sangat terpukul. Namun demi kebaikan semua orang, dia memilih untuk menyembunyikan penyakitnya. Di sisi lain, Samidi sedang berada di sebuah parkiran dan saat dia hendak pergi, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mencegatnya. Rupanya, mereka adalah Chang-ho dan anak buahnya. Di sini dia memberitahu Samidi kalau ketua meninggal secara tidak wajar dan pastinya Choi Do-ha sudah memanipulasi wasiatnya demi keuntungan sendiri. Namun, Samidi tidak peduli dengan dugaan Chang-ho sebab dia sudah dipastikan akan mendapat 36% dari harta kekayaan ketua. Chang-ho pun berkata kalau Samidi akan memohon kepadanya setelah pembacaan surat wasiat karena menurutnya Choi Do-ha tidak akan memberi sepeser pun uang untuk Samidi. Keesokan harinya, semua anggota Nine Rivers berkumpul untuk mendengarkan wasiat ketua yang disampaikan oleh pengacaranya. Tanpa mereka sadari, Chang-ho telah memasang banyak kamera tersembunyi di sana. Singkat cerita, pengacara dan ajudan ketua pun mengumumkan wasiatnya di mana semua harta dan kekayaan ketua diberikan kepada Juhe dan Choi Do-ha. Mendengar hal itu, Samidi dan anggota lain pun langsung marah besar hingga ingin menghajar Choi Do-ha. 아니면 저게 말이 된다고 생각하냐? 야! 어디 좀 개시적이야! Untuk warga nobar semua, jangan pernah rebutan warisan seperti ini ya, apalagi kalau warisannya cuma dikit. Malam harinya, Samidi yang sedang ketar-ketir pun menemui Chang-ho dan meminta bantuannya. Di sini, Samidi menyesal karena tidak percaya dengan omongan Chang-ho tempo hari. Mendengar itu, Chang-ho pun mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Choi Do-ha dengan cara Samidi harus membantunya dalam kampanye wali kota. Lalu setelah menang, dia pasti akan lebih mudah mengungkap semua kejahatannya. 이제부터 선거전이야. 니들이 날 도와. Tapi sialnya, Choi Do-ha memutuskan untuk maju di pemilihan wali kota lagi. Padahal sebelumnya dia berniat untuk menjadi caleg majelis nasional. Tentu saja hal ini bisa membuat peluang Chang-ho semakin tipis, apalagi kepercayaan masyarakat pada Choi Do-ha masih sangat tinggi. Sejak hari itu, Chang-ho dan tim suksesnya semakin gencar untuk mengkampanyekan pencalonan Chang-ho sebagai wali kota. Karena tanpa jabatan itu, dia akan sulit melawan Choi Do-ha yang kini sudah menjadi pemimpin Nine Rivers. 박상호를 에게 이런 말이 있습니다. 국민의 일부를, 국민의 전부를 마지막까지 속이는 것. Di tengah kesibukan kampanye, Miho mengajak suaminya pergi ke pantai untuk menghabiskan waktu berdua. Dia melakukan ini karena tidak mau kehilangan momen bersama sebelum dirinya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Di sini, Miho mengatakan kalau dia sudah tahu kalau Chang-ho adalah Big Boss yang baru. Namun, dia sama sekali tidak marah. Menurutnya, Chang-ho bisa menggunakan kekuasaannya yang sekarang untuk membantu banyak orang. Keesokan harinya, Samidi dan istrinya mengundang para anggota Nine Rivers untuk mengungkap identitas Choi Do-ha yang sebenarnya. Tapi ternyata para anggota sudah berpihak pada Choi Do-ha.
Samidi yang merasa dikucilkan pun berusaha membujuk yang lain untuk mendukung Chang Ho di pemilihan wali kota, tapi apesnya dia malah dipecat oleh Ju Hee dari jabatan CEO-nya. 한 번만 더 후벼파면 그땐 경영권 박탈로 안 끝나. 내가 어떻게 미친놈처럼 날뛰는지. Setelah itu, Samidi pun pergi menemui Chang Ho yang sedang sibuk kampanye. Di sini dia memberikan sebuah flash disk yang berisi data-data penting terkait Choi Do-ha. Dia lantas meminta maaf karena gagal meyakinkan anggota Nine Reapers untuk mendukungnya dalam kampanye. Di saat Samidi hampir menyerah, Chang Ho justru mendapatkan ide baru untuk menjatuhkan musuhnya. Dia lalu bertanya apakah almarhum ketua memiliki anak. Karena jika dia punya anak, maka anak itu bisa menggugat warisan ayahnya. Dengan begitu, semua harta yang dimiliki Choi Do-ha bisa direbut kembali. Samidi pun mengatakan kalau almarhum memiliki satu anak kandung, namun anak itu dianggap memiliki kelainan mental. Bahkan saat sudah dewasa, dia tumbuh menjadi seorang pembunuh berantai. Hingga pada suatu hari dia divonis hukuman penjara seumur hidup dan eksekusi mati. Tapi dengan kekuasaannya, ketua membayar orang Kismin untuk menggantikan anaknya sebagai tahanan di penjara. Kemudian ketua memutuskan untuk mengasingkan anaknya ke Texas, Amerika. Setelah mendengar ceritanya, Chang Ho pun menyuruh Samidi untuk segera menemukannya. Sementara itu di rumahnya, Mi-ho berusaha menyembunyikan wajah pucatnya dengan mengoleskan make up. Dia juga mengabadikan foto bersama ayahnya yang saat itu sedang tertidur untuk menambah kenangan sebelum dirinya meninggal. Tak berselang lama, Mi-ho mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa si psikopat sedang dalam keadaan kritis. Sesampainya di sana, Mi-ho masuk ke ruang perawatan bersama dengan kakak dan adik psikopat. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia bertanya tentang keadaan sang ibu kepada Mi-ho. Karena tidak ingin memberikan kenangan yang buruk, Mi-ho pun terpaksa berbohong dan mengatakan kalau ibunya sudah sembuh. Mendengar itu, psikopat pun tersenyum sambil meneteskan air mata. Di satu sisi, dia sangat senang ibunya masih hidup. Namun di sisi lain, dia sangat sedih karena tidak bisa lagi bertemu dengan ibunya. Setelah itu, dia berterima kasih kepada Mi-ho dan malaikat maut pun menjemputnya. 오빠 일어나봐. 작은 오빠! 오빠! 일어나 오빠. Setelah kematian si psikopat, sang adik bercerita bahwa kakaknya bukanlah seorang pembunuh. Dia terpaksa masuk ke dalam penjara untuk menggantikan anak orang kaya dengan imbalan ibunya bisa mendapatkan biaya operasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang kaya yang dimaksud adalah anaknya ketua Nine Rivers. Beberapa hari sebelum acara debat wali kota, Choi Do-ha dan tim suksesnya sudah mulai gencar menyiapkan strategi. Tapi bukannya memikirkan isu-isu sosial yang penting, mereka malah fokus mencari cara untuk mempermalukan Chang Ho. Bahkan Choi Do-ha juga akan mengungkap masa lalu Chang Ho saat dia masih menjadi pengacara cupu yang selalu gagal dalam tugasnya. Selain itu, dia juga berharap Chang Ho akan mengundurkan diri dari pencalonan. Besoknya, tim sukses Choi Do-ha melakukan black campaign dengan memberitakan bahwa Chang Ho pernah menyuap hakim. Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan kalau Chang Ho adalah ketua gangster yang telah merugikan banyak masyarakat. Melihat berita itu, Samidi pun menelpon Chang Ho dan memberitahu bahwa Choi Do-ha pernah menggunakan strategi ini dalam pemilihan sebelumnya. Singkat cerita, acara debat calon wali kota pun akan segera dilaksanakan. Namun di saat suaminya sedang mempersiapkan diri, Mi-ho diam-diam sedang menyelidiki kasus radiasi kimia. Dalam penyelidikan ini, dia dibantu oleh Jerry. Kemudian, Jerry melaporkan kalau dia baru saja menemukan tempat budidaya ikan yang diduga berkaitan dengan NK Chemicals. Anehnya, tempat budidaya ikan itu dijaga dengan sangat ketat. Karena penasaran, mereka berdua pun mengajak Chun Sik dan anak buahnya untuk menggerebek tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan, Chang Ho dan calon wali kota lainnya menghadiri acara debat dan siap untuk adu bacot.
Dalam acara debat ini, para calon saling serang dengan argumen masing-masing. Namun tentu saja Choi Do-ha hanya menyerang Chang Ho dengan tuduhan-tuduhan negatif agar masyarakat kota Guncheon tidak memilihnya. Di sini, dia juga mengungkit masa lalu Chang Ho yang pernah menyuap hakim hingga dipenjara karena kasus barang haram. Sementara itu, Chang Ho melakukan counter attack dengan membahas masalah NK Chemical yang telah meningkatkan penyakit kanker karena radiasi yang dihasilkan. 1992년 우정일보에 실린 신문 기사입니다. 죽기 직전까지 NF9의 방사능 유출 위험성. Di lain pihak, Miho dan yang lain akhirnya sampai di tempat budidaya ikan. Dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung mengerahkan Chun-sik CS untuk menghajar para penjaga. 저것들이 여기 왜 쳐들어와? 최 후보님께 질문드리겠습니다. Setelahnya, Miho mendesak pemilik tempat itu untuk menjelaskan hubungannya dengan NK Chemicals. Rupanya, dia telah dibayar mahal oleh Jang untuk membuat tempat budidaya palsu sebagai kedok untuk membuang limbah ke sungai dan laut. Dengan begitu, NK Chemical bisa lepas dari tuduhan pencemaran lingkungan. Jadi tidak heran kenapa ada banyak masyarakat Guncheon yang menderita kanker darah. Dari kejauhan, salah satu penjaga yang lolos dari serangan Chun-sik terlihat menghubungi Jang dan melaporkan penggerebekan tersebut. Bersamaan dengan itu, Miho pun merekam pengakuan si pemilik budidaya dan berniat akan mengirimkannya ke stasiun TV agar Choi Do-ha tidak berkutik dalam acara debat. Setelah mengambil semua berkas yang ada di sana, mereka pun bergegas menuju stasiun TV. Tapi sialnya, Jang sudah mengerahkan anak buahnya untuk mengepung Miho dan kawan-kawan. Melihat itu, Chun-sik pun menyuruh Miho untuk segera pergi ke stasiun TV, sedangkan dia akan menghadang anak buah Jang. Dan tanpa berlama-lama lagi, tawuran pun terjadi. Karena dikejar oleh Jang, Miho pun meminta bantuan Kim untuk lepas dari kejaran mereka. Tanpa pikir panjang, Kim langsung menghubungi anggota Big Mouse yang menjabat sebagai petinggi polisi untuk mengawal Miho sampai ke stasiun TV. Alhasil Jang pun hanya bisa melongo saat terjebak razia, sedangkan Miho dan Jerry melenggang dengan bebas karena dikawal oleh polisi. Di waktu yang sama, Choi Do-ha kembali melakukan serangan kepada Chang Ho dengan menghadirkan seorang warga. Ternyata, warga itu pernah memberikan uang haram kepada Chang Ho untuk menyelesaikan kasus penipuan. Choi Do-ha lalu meminta Chang Ho untuk mundur secara terhormat daripada didemo oleh masyarakat. Karena menurutnya, mantan kriminal tidak boleh menjadi wali kota. Ahok gimana? Saat Chang Ho sudah terdesak, Miho akhirnya sampai di stasiun TV. Di sini, rencananya dia akan menjadi perwakilan warga yang bertanya kepada Choi Do-ha. Namun sebelum itu, Kim meminta produser acara debat untuk memutar video pengakuan dari pemilik budidaya ikan. Dan tanpa pikir panjang, produser tersebut langsung bersedia melakukannya. Karena ternyata, sang produser adalah anggota Big Mouse. Singkat cerita, Miho pun dipersilahkan untuk bicara di tengah acara debat. Dengan suara yang berat, dia mengaku sebagai korban radiasi dari NK Chemical. Dan saat ini, dirinya sedang mengidap limfoma stadium 4. Mendengar itu, Chang Ho pun terkejut bukan main. Dia baru tahu kalau istrinya menderita penyakit yang sangat parah. Setelahnya, Miho menampilkan video pengakuan dari pemilik budidaya yang langsung membuat gempar seluruh Guncheon. 화학공장에서 내보내는 폐수 맞습니다. 아니 물고기는 유통시키지 않고 100% 홍콩에 있는 무역 회사를 통해서. 방사능 폐수를 바다에 불법 투기해왔습니다. 최 후보님이 특수물질 관리법을 폐지하려는 이유, 이 모두. 만약 저 동영상이 사실이라면 곧 밝혀지게 될 거예요.
Berkat pengakuan Miho, Choi Do-ha pun bingung harus melakukan apa agar bisa menang dalam pemilihan nanti. Setelah acara debat selesai, Chang-ho langsung menghampiri Miho dan memeluknya. Sebagai seorang suami, dia sangat terpukul dan menyalahkan dirinya atas penyakit tersebut. Sebab jika dia tidak nekat melawan Choi Do-ha, pasti Miho tidak akan terkena radiasi. Akan tetapi Miho sama sekali tidak menyalahkannya. Dia justru bangga karena suaminya yang dulu cupu kini sudah menjadi suhu. Dan mulai sekarang dia ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan Chang-ho sebelum ajal menjemputnya. 내가 뭐라도 해볼게. 내가 뭐라도 해볼게, 미호야. Keesokan harinya, masyarakat kota Gucheon melakukan demo di gedung kejaksaan dan mendesak mereka untuk mengusut kasus Choi Do-ha. Alhasil Samedi pun menyuruh jaksa Choi untuk melakukan interogasi dan menyiapkan persidangan. Selain itu, dia dan Chang-ho akan memanggil anak almarhum ketua untuk menggugat warisan yang diterima Choi Do-ha. Selain itu, mereka berdua juga akan menggali kuburan ketua untuk diotopsi agar bisa membuktikan kalau dia tewas karena diracun oleh Choi Do-ha. Di lain pihak, Ju-hye terlihat gusar saat suaminya dipanggil oleh jaksa. Di sini, Chang-ho memanfaatkan momen untuk menyadarkan Ju-hye bahwa suaminya adalah orang yang membunuh ketua. 죗값은 내가 받으면 돼요. 천벌도 모자라. Malamnya, Choi Do-ha dilepaskan oleh kejaksaan karena tidak terbukti sebagai orang yang memberi perintah untuk membuang limbah ke laut. Sejak hari itu, dia melakukan banyak pencitraan agar bisa meraih suara tinggi saat pemilihan. Dan benar saja, Choi Do-ha berhasil meraih suara tertinggi dan dinyatakan menang pemilu. 최도하 후보 당선 확정입니다. 최도하 후보가 당선되었습니다. 새로운 시장 Mau tidak mau, Chang-ho harus menelan kekalahan tersebut dan mencari cara lain untuk menjatuhkan Choi Do-ha. Di tengah kebingungan itu, dia justru mendapatkan paket yang tidak terduga. Ternyata, paket itu berisi ponsel sekali pakai milik Choi Do-ha yang dicuri oleh Ju-hye. Di sini, Ju-hye memutuskan untuk membantu Chang-ho karena suaminya sudah keterlaluan. Bahkan dia bersedia hadir di persidangan untuk menjadi saksi atas kejahatan Choi Do-ha. 증언할게요. Beberapa hari kemudian, persidangan kasus NK Chemical pun akhirnya dilaksanakan. Dalam persidangan itu, Chang-ho memberikan bukti ponsel sekali pakai milik Choi Do-ha. Sayangnya, Choi Do-ha berhasil menepis tuduhan tersebut karena dia sudah tahu kalau istrinya telah berkhianat. Oleh sebab itu, dia mengurung Ju-hye di rumah sakit jiwa agar tidak bisa menjadi saksi di persidangan. Alhasil, hakim tidak memiliki bukti yang cukup untuk menghukumnya. Dan pada akhirnya, orang licik itu lagi-lagi lepas dari semua tuduhan. 증거 불충분으로 무죄를 선고합니다. Setelah persidangan selesai, Miho tiba-tiba jatuh pingsan. Karena panik, Chang-ho pun langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah sadar, Miho mengucapkan terima kasih pada Chang-ho yang telah menemaninya hingga saat ini. Namun, nyawa Miho kini sudah berada di ujung tanduk dan dia tidak mungkin bisa mengubah takdir. Jadi, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Miho berpesan agar suaminya bisa hidup dengan lebih baik. Lalu setelah itu, malaikat maut pun menjemputnya. 행복했어. Enam bulan kemudian, Chang-ho mendatangi Choi Do-ha yang sedang berenang. Tampaknya, dia hidup dengan tenang walaupun sudah menyengsarakan masyarakat. Di tempat ini, Chang-ho mengatakan kalau dia ingin menghukumnya. Mendengar itu, Choi Do-ha pun ketawa sambil meremehkannya. Tapi setelah itu, tawanya perlahan berubah menjadi rasa sakit. 뭐냐?
Tidak disangka-sangka, ternyata Chang Ho telah mengganti air di kolam renang dengan air yang terkontaminasi limbah kimia. Dia melakukan itu agar Choi Do-ha bisa merasakan penderitaan rakyat selama ini yang sehari-harinya harus minum air beracun. Dan pada akhirnya dia pun tewas dengan sangat mengenaskan. Di akhir cerita, Chang Ho menepati janjinya kepada Mi-ho untuk menjadi Big Boss yang baik. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan harta dan kekuasaannya untuk membantu orang-orang lemah, yatim piatu, dan sebagainya. Di sisi lain, Ju-hye akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit jiwa oleh Samidi. Kemudian, dia mengajukan sidang ulang untuk membuktikan bahwa NK Chemical terbukti mencemari lingkungan warga. Sementara itu, Samidi kembali naik jabatan sebagai CEO berkat bantuan Chang Ho. Tapi kita tidak tahu apakah jabatan itu akan membuatnya jadi jahat lagi atau tidak. Karena berdasarkan pengalaman saya yang namanya Samidi enggak pernah amanah. Lalu, series pun tamat dengan sangat epik. Dan kabarnya series Big Mouth ini akan ada lanjutan ceritanya. Jadi tetap tunggu updateannya hanya di Nobar. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa tidak ada politisi yang benar-benar peduli dengan rakyat. Bahkan kakek saya lebih percaya Hitler mati di Garut daripada politisi-politisi sampah. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang gabut sampai buat video 2 jam, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana warga Nobar semua, puas mendengar saya membacot 2 jam? Atau malah pengen nambah lagi?